Hari pertama Tuan Muda Kaya. Saya terpesona oleh Rolex di tangan kakak laki-laki saya. Keluarga kaya adalah keluarga kaya. Bocoran dari jahitan jari. Cukup bagi saya, seekor anjing lokal, untuk bahagia seumur hidup. Siapa yang masih mengikuti naskah Tuan Muda asli dan palsu? Menikmati hidup bersama wanita cantik. Bukankah dia harum? Tapi yang saya tidak tahu adalah tepat di pinggang adikku yang terobsesi dengan wanita cantik. Kaki itu adalah hatiku. Saya sudah lama didengar dengan jelas oleh keluarga saya. Jia Qianjin menemani Meng Yao dan menatapku dengan wajah rumit. Baru kemarin. Dia juga menerima pesan teks ancaman dari saya. Setiap kata adalah mengeluarkannya dari mas kawin. Jangan mati. Tapi dia baru saja mendengar hatiku. Bagaimana perasaanmu dengan orang sombong tadi malam? Sangat berbeda. Wanita cantik menatapku. Kakak dalam kondisi yang baik. Wajah Lei Meng Yao memerah. Hidup 18 tahun. Ini adalah pertama kalinya seseorang berada di depannya. Sangat berani untuk berbicara. Hal yang aneh adalah dia tidak membencinya ketika dia berinisiatif untuk memuji saudaranya. Sejak kamu kembali. Kalau begitu aku akan pindah dulu. Keluar. Sepasang mata marah menatap lurus ke arahku. Itu membuat hatiku bergidik tanpa aku langsung berteriak. Ia kembali tersenyum canggung. Katakan dengan lembut, maksudku menemani keluarga. Rumah yang begitu besar. Aku bisa tinggal di mana saja. Jangan beri ruang untukku. Kakak jangan pergi. Wu adik stiker dan adik memeluk tidur. Harus harum dan lembut. Saya menemukan jawabannya. Peran pendukung yang kejam tidak cocok untukku. Memeluk paha pahlawan wanita adalah prioritas utama. Seutas tali sepertinya putus di benak Meng Yao. Saya berpikir dalam hati bahwa saya ingin tidur dengan dia di pelukan saya. Kakak laki-laki Pei Yunshen. Dari kemarahan awal menjadi kecurigaan. Sekarang marah lagi. Dia tahu itu buruk untuk membawaku kembali. Sekarang aku berpikir untuk tidur dengan Yao, R. Untuk mencegah hal ini terjadi. Kamar tidur saya ada di lantai 3. Meng Yao Pei berada di lantai 2. Saat aku membuka pintu kamar tidur, saya sangat bersemangat di dalam sehingga saya ingin gerondok berteriak ops. Kamar tidur besar ini milikku mulai sekarang. Siapa yang tahu? Kamar tidur ini 2 kali ukuran ruang tamu lamaku. Perjalanan ini bukan kerugian. Dengarkan ini. Pei Yun menundukkan kepalanya dalam kesedihan yang mendalam, menyalahkannya. Jika bukan karena dia, Ayu yang seharusnya menikmati semuanya. Pei Yunshen juga jarang melamun. Mungkin dia terlalu berprasangka buruk pada kakak ini. Orang yang mementingkan diri sendiri yang menyelidiki tanpa izin. Karakter kejam ditempatkan di kepala sang adik. Seseorang pasti sengaja mencoreng reputasi kakaknya. Dia mau menyelidiki. Memikirkan saya, Pei Yunshen merasa semakin bersalah. Keluarkan sebuah kartu dan ucapkan Ayu. Ada 1 juta di sana. Anggap saja uang sakumu hilang. Minta adikku untuk berguling-guling di tempat tidur lagi. Berapa saya 1 juta? Bu, saya belum pernah melihat begitu banyak uang sebelumnya. Pei Meng Yao tidak mau kalah, Yu. Anda memiliki pakaian saya di lemari Anda. Aku tidak tahu gaya apa yang kamu suka. Saya membeli beberapa dari segalanya. Katakan padaku jika kamu tidak menyukainya. Aku akan membelinya untukmu lagi. Mataku menyala. Saya tidak sabar untuk membuka pintu lemari. Itu penuh dengan semua jenis yang tidak diketahui. Merek pakaian mahal. Membuatku terpesona. Dengan patuh. Uang untuk gaun ini bisa membelikanku, kan? Saya nyatakan. Pahlawan wanita adalah saudara kandung saya mulai sekarang. Siapa yang mau menggertaknya? Harus melangkahi mayatku. Aku buru-buru mengucapkan terima kasih pada adikku. Terima kasih. Ya, saya sangat menyukainya. Hati yang dipegang Pei Meng Yao akhirnya terlepas. Ingat apa yang baru saja Anda dengar. Mau tak mau aku melompat ke dalam mobil dan tertawa. Saya lebih terobsesi dengan wow. Adikku terlihat sangat baik ketika dia tersenyum. Benci aku karena menjadi saudaranya. Kalau tidak, kamu bisa menikahi adikmu di rumah. Wajah Pei Yunshen berubah menjadi hitam inci demi inci. Jika saya tahu, saya tidak akan memberikan 1 juta. Dalam studi, Pei Yun berpikir secara mendalam tentang semua yang baru saja terjadi. Semakin saya memikirkannya, semakin salah jadinya. Meskipun saya tidak tahu mengapa dia bisa.
Dengarkan hatiku. Tapi aku jelas karakter yang sangat sederhana. Mengapa orang-orang di bawah menyelidikinya? Ini cerita yang berbeda. Apa, Tuan Wang? Tambahkan air pena bubuk ke dalam cangkir air? Memimpin dalam menindas teman sekelas. Nenek didorong ke bawah di pinggir jalan. Apakah ada sesuatu di balik ini? Pei Yunsheng menelepon. Halo? Wang Teju. Katakan yang sebenarnya tentang penyelidikanmu terhadap saudaraku kemarin. Pergi memeriksanya. Saya curiga seseorang membuat anjing dari itu. Di kamar tidur di lantai 3. Saya terlihat bengkok. Karena Pei Mengyao bertanya apakah saya takut tidur di malam hari. Apakah Anda ingin tidur bersama? Kakak, aku bisa melakukannya. Sebenarnya, aku masih ingin tidur bersama. Tapi apakah itu akan membuat adikku takut? Akankah adikku berpikir aku cabul? Pei Mengyao tersenyum. Lalu aku akan memindahkan barang-barangnya sebentar lagi. Ayo tidur bersama malam ini. Mataku menyala. Bisa bertahan dengan wanita cantik. Saat ini, Pei Mengyao berkata ahyu. Kamu kembali hari ini. Ibu dan ayah. Saya membeli penerbangan pulang pagi. Tapi penerbangan dibatalkan karena cuaca. Dan aku melihat ke atas. Aku melihat tatapan hati-hati di mata Pei Mengyao. Apa yang saya pikir terjadi? Tapi jika dia tidak mengatakannya, aku lupa dengan kedua orang ini. Kakak baik-baik saja. Aku tidak sedih. Pei Mengyao dengan cermat mengamati warna saya. Tidak seperti selingkuh. Hanya menghela napas lega. Hujan deras di Amerika sekarang. Sepasang suami istri terjebak di hotel. Wanita itu terus bergegas melintasi ruangan dengan kecemasan. Ada seorang pria duduk di sofa. Pria kuat itu tidak bisa menahan napas istrinya. Anda sudah pergi selama lebih dari 1 jam. Jika Anda benar-benar khawatir. Mengapa Anda tidak menelepon bos? Menemani ibu langsung membantah tidak. Bagaimana jika itu mengganggu kepulangan Ayu ke rumah? Ayu awalnya menyalahkanku atas ibu ini. Tinggalkan dia selama bertahun-tahun. Jika saya menelepon kembali sekarang, dia akan semakin membenciku. Pei Fuenyan mengerutkan kening dan mengatakan yang sebenarnya. Dia belum pernah bertemu putra ini. Tidak berharap banyak. Lagi pula, mereka bisa membuat saudara-saudara mereka berlari di depan mereka. Aku tidak ingin kembali bersamamu. Jangan menyanjung diri sendiri. Tapi lihat ibu mertua seperti ini. Dia tidak pandai melempar air dingin. Saya harap anak saya bisa lebih mengerti. Lantai 3, rumah tua keluarga Pei. Pei Mengyao dan aku bosan untuk sementara waktu. Berhasil memperkuat hubungan. Setelah beberapa saat, dia tertidur dengan Mengyao. Dia ketakutan selama sehari. Aku takut aku tidak akan menerimanya. Tapi sekarang aku tidak sengaja mendengar hatiku. Tetapi ternyata saya menyukai pemandangan yang dia sukai. Ini adalah ketenangan pikiran untuk tertidur. Menemani Mengyao sebelum tidur. Saya masih berpikir dalam hati saya bahwa saya harus baik kepada saya di masa depan. Bagaimanapun, itu telah menghabiskan 18 tahun hidupku. Saya tidak bisa diganggu lagi. Dan aku masih kesurupan di ranjang lain. Begitulah cara saya memakai buku. Di dunia asliku. Semua jenis novel tampaknya memiliki kesadaran. Sesekali seseorang ditarik ke dunia fiksi. Saya masih ingat saudara perempuan tetangga. Menjadi novel Machiavellian kuno. Menjadi pahlawan wanita. Kemudian butuh 10 tahun untuk melawan perak barbar. Menjadi ratu dunia. Setelah menyelesaikan tugas. Dia tidak melewatkan kemakmuran dalam buku itu. Tapi kembali ke dunia nyata tanpa ragu. Dia mengatakan bahwa buku itu indah. Tapi itu semua salah. Bisa datang padaku. Mengapa Anda berpakaian sebagai peran pendukung yang kejam? Tapi setiap orang yang memasukkannya ke dalam buku berkata. Mereka terjebak dalam buku dengan misi. Setelah tugas selesai. Anda dapat memilih untuk tetap di buku. Atau kembali ke dunia nyata. Jadi apa misiku? Saat aku akan tertidur. Suara semburan harus terdengar ding-ding-ding di pikiranku. Tuan rumah, ini aku datang, wajahku hitam. Mimpi yang mengganggu seperti membunuh orang tua. Sistem rolling juga melihat ketidaksabaran tuan rumah. Sekarang katakan tuan rumah dengan hati-hati. Saya baru saja berkembang menjadi bisnis dengan Anda. Butuh waktu lama untuk Cina Unicom, maaf. Saya berpikir sendiri bahwa saudara perempuan tetangga berkata. Sistemnya adalah gadis yang jelas.
Bagaimana Anda datang kepada saya? Tapi menjadi suara anak yang lemah? Aku tidak bisa marah dengan suara seperti itu. Saya sering mengambil napas saat ini. Apa tugas saya? Sistem dengan cermat mengamati ekspresi tuan rumah. Melihat bahwa saya tidak marah, saya membuka mulut. Karakter tuan rumah adalah karakter pendukung yang kejam. Kali ini, Paman Cuan perlu menyelesaikan total 3 hal. Hal pertama yang saya lakukan adalah 2 tahun kemudian. Hancurkan rem kompensator. Biarkan dia mengalami kecelakaan mobil. Dan aku berhenti. Misi pertamamu dikatakan 2 tahun kemudian. Lalu kenapa aku memakainya sekarang? Sistemnya juga sedikit bingung. Node yang dibawa oleh tuan rumah. Itu ditentukan oleh dunia novel. Saya bertanya lagi apakah saya akan menyelesaikan tugas? Aku tak ingin kembali ke dunia nyata. Sistem mengatakan jika tuan rumah tidak ingin kembali. Lalu sistem utama akan melenyapkan tuan rumah di dunia nyata. Semua orang akan melupakanmu. Tapi tuan rumah, saya kira Anda tidak ingin tinggal. Saya mengerti itu sebagai aktor pendukung yang kejam. 3 hal yang harus saya lakukan. Itu pasti akan membuat pahlawan wanita membenciku. Tidak ada buah yang baik untuk dimakan bahkan jika Anda tinggal di dunia ini. Tapi kembali ke dunia nyata. Aku menyelidiki. Bagaimana jika aku ingin kembali ke dunia nyata? Sistem menjamin bahwa tuan rumah dapat yakin. Tidak peduli berapa lama Anda tinggal di buku. Di dunia nyata, itu hanya 1 malam. Saya bertanya lagi, apakah Anda akan berpartisipasi dalam kehidupan normal saya? Tidak akan. Dan saya agak tertawa, dan jauh lebih mudah untuk tidak ikut campur. Aku bisa memeluk paha pahlawan wanita sepuasnya. Jika terjadi sesuatu, mungkin pahlawan wanita mengingat perasaan masa lalu. Maukah kau bersikap lunak kepadaku? Aku tak meminta hal kedua yang ingin ku capai. Apa hal ketiga? Karena aku punya rencana dalam pikiranku. Dunia yang membuatku sempurna dalam buku. Rencana. Dan aku menatap Pei Mengyao. Jejak kehangatan terlintas di hatiku. Cinta yang begitu terang-terangan untukku. Aku tak pernah mengalaminya di dunia nyata. Untuk cinta ini, saya ingin tinggal di buku selamanya. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah. Menemani ayah dan ibu dari bandara. Menemani ibu terus mendesak cepat. Saya tidak sabar untuk kembali dan melihat Yu. Aku menghela nafas dengan ayahku dari kemarin hingga hari ini. Istrinya begadang semalaman dengan gugup. Saya tidak tahu sekarang. Dari mana energi ini berasal? 1 jam kemudian. Pulanglah bersama orang tuamu. Saat itu waktu makan siang. Menemani ibu menatap Pei Yunsheng dan Pei Mengyao di meja makan. Ragu kalau Ayu tidak ada. Tersenyumlah lirih dengan Mengyao. Katanya aku berbicara dengan kakakku sepanjang malam kemarin. Dia tertidur saat fajar. Menemani Mengyao puji kecerdasannya. Dia ingin aku bergabung dengannya ketika dia bangun di pagi hari. Jadi saya agak menampar mulut saya. Dan aku menangkapnya. Semuanya berisik, saudari, aku ingin tidur. Menemani hanya rasanya. Saya mengalami kesulitan sebelumnya. Sulit untuk tidur di. Tidak ingin mengganggu saya. Tapi aku takut orang tuaku akan sedih. Jadi saya mengatakan kebohongan ini. Benar saja, Bunda Pei mendengar ini. Aku lega, aku tidak ingin melihat kita. Saat ini, Pei Yunsheng di meja makan berkata dengan acuh tak acuh. Informasi yang kami selidiki sebelumnya salah. Menghadapi mata bingung mereka, Pei Yunsheng mengklik informasi di atas meja. Inilah yang saya temukan lagi. Menemani orang tuamu untuk mengambil materi dan membacanya. Dan kemudian Anda marah. Oke. Teganya kamu memperlakukan anakku yang menemaniku seperti ini? Aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Bos. Jadi apa yang orang-orang ini lakukan? Aku tidak perlu memberitahumu. Menemani Yunsheng dan mengangguk, saya sudah memesan. Menemani Yunsheng dan istrinya sama miskinnya seperti biasanya. Pertahankan keterampilan dasar presiden perusahaan yang terdaftar. Tapi hanya Pei Yunsheng sendiri yang mengenalnya. Ini sangat berjatuhan di dalam. Kakaknya sangat diganggu. Ibu Pei bersandar di pelukan ayah Pei dan tidak bisa menghentikan amarahnya. Ini salahku. Biarkan Ayu sangat menderita. Dokumen itu menunjukkan. Saya biasa melakukan sesuatu karena suatu alasan. Tuan Wang, tambahkan air pena bubuk ke dalam cangkir air. Itu karena gurunya bias. Saya tahu saya sedang diganggu tetapi menutup mata.
Bahkan mengejekku setelah itu. Sebut saya orang yang tidak tahu bagaimana harus bersikap. Mengapa saya diganggu dan bukan orang lain? Dia juga mengatakan bahwa tamparan tidak mengeluarkan suara. Memimpin dalam menindas teman sekelas sebenarnya menolak. Saya adalah seorang siswa yang tidak terbantahkan. Hanya karena pengecut dan nilai buruk. Jadi, menjadi sasaran bullying oleh mereka yang kompetitif. Mereka menaruh tikus mati di laciku. Lem di bangku saya. Semua jenis kebersihan pekerjaan rumah adalah pekerjaan saya sendiri. Bahkan memukuli dan memarahiku saat aku sedikit tidak senang. Tapi alasan aku bangkit melawannya. Ada seorang anak laki-laki yang berniat untuk menggertak. Meskipun aku lolos. Tapi saya mengerti bahwa jika saya tidak menolak, ini akan terjadi cepat atau lambat. Sejak hari itu, saya merasa seperti orang yang berbeda. Bawa pisau bersamamu. Dia juga bergabung dengan siswa lain yang diganggu. Membentuk geng kecil. Hal pertama yang saya lakukan. Orang-orang yang memukuli saya. Mengalahkan itu. Sejak saat itu menjadi keberadaan yang menakutkan di hati para siswa. Mendorong nenek-nenek di pinggir jalan bahkan lebih konyol. Wanita tua itu adalah porselen sentuhan. Adapun yang lainnya. Satu persatu, ada jejaknya. Wajah Lei Mengyao menjadi pucat saat melihat semua ini. Dia tidak pernah tahu. Adikku dulu hidup seperti ini. Saya baru saja bangun dan mendengar tangisan samar. Lihat jam tangan lagi, sudah hampir jam 1 siang. Aku hanya bisa mengutuk sistem di hatiku. Jika dia tidak tiba-tiba muncul. Aku sudah lama tertidur. Ini salahnya karena membuatku berpikir tentang plot sepanjang malam. Tidur saat fajar. Aku buru-buru mengganti pakaianku. Buka benang bagian dalam pintu. Tangisannya berhenti tiba-tiba. Aku melihat ke bawah dari lantai 3. Melakukan pekerjaan yang memalukan. Apakah ini ibu dan ayah? Dan aku punya ide. Tangisannya berhenti tiba-tiba. Aku melihat ke bawah dari lantai 3. Seketika jari kaki canggung memetik tanah. Apakah kedua orang tua saya yang murah ini? Otakku berputar-putar. Ia menggoyangkan lengannya kaku untuk menyapa. Sangat memalukan. Pertemuan pertama tak meninggalkan kesan baik. Menemani hati ibu. Suara apa itu? Dia menatapku di lantai 3. Semakin aku melihatnya, semakin aku ingin menangis. Wajahku terlihat persis seperti wajahnya. Terlalu kering. Kehidupan seperti apa yang Anda jalani di masa lalu? Apakah Pei Fu cerdik? Mendengar suara itu tidak bertindak gegabah. Ibu Pei melambai kepadaku dengan mata merah. Turunlah dan biarkan ibu melihatmu dengan baik. Aku berjalan ke bawah dengan gugup. Pasangan drama asli dengan 7 dan 8 hati. Ibu Pei untuk putra ini. Dan pada awalnya, itu dipuja. Saya berharap saya bisa memetik semua bintang dari langit dan memberikannya kepadanya. Tapi pemilik aslinya menjadi iblis lagi dan lagi di hatinya. Patah hati Pei. Saya sangat gugup sekarang sehingga saya tidak bisa melakukan tangan dan kaki saya. Berjalan dengan tangan dan kaki yang sama. Di dunia nyata saya tidak punya orang tua. Sekarang aku punya orang tua. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jika saya tahu, saya akan mengenakan pakaian indah yang diberikan oleh saudara perempuan saya. Apa aku jelek sekarang? UPS, saya benar-benar tidur sampai sedikit. Biarkan ibu dan ayah menunggu begitu lama. Dosa, orang tua, dengarkan aku menjelaskan. Aku tidak bermaksud tidur begitu larut. Semuanya ada di dalam diriku. Tunggu sampai Anda sampai di depan untuk melihat orang di depan Anda dengan jelas. Aku tidak melihatnya dengan jelas di lantai atas sekarang. Kecantikan yang luar biasa ini ternyata adalah ibuku yang berusia 40 tahunan. Ini sangat terawat. Dan itu ayahku yang berdiri di sampingku. Mengapa Anda terlihat seperti seseorang berutang 8 juta padanya? Tidak heran anak-anaknya tidak dekat dengannya. Menemani Mengyao di sisi. Mengangguk diam-diam di hatiku, saudara. Itu mengeluh. Peiyun masih tidak percaya. Hatiku berada di titik rendah. Aku gila, aku gila. Mengapa saya masih bisa mendengar suara ini setelah tidur malam? Bunda Pei menatap yang lain dengan wajah bingung. Sampai jumpa semua terlihat seperti biasa. Aku merasa nyaman. Pantas saja itu anakku. Ternyata hanya dia yang bisa mendengar mahasiswa baru itu. Dengarkan aku memujinya karena ketampanannya. Dia mengeluh bahwa Lau Pei suram. Ibu Pei memutar matanya ke arah Pei Fu. Saya berpikir, anak saya benar.
PI Fu telah melewati dunia. Saya memiliki rasa kagum untuk metafisika. Sekarang orang bisa didengar. Tidak rewel seperti yang lain. Ini adalah pemikiran untuk berutang uang. Aku hanya bisa tersenyum. Senyum ini bahkan lebih menakutkan. Bunda PI tersenyum paksa dan meraih tanganku. Ucap Ayu dengan penuh antisipasi. Aku ibu. Dengan hati-hati aku mencoba menelepon ibuku. Ibu, suara terlambat ini. Itu membuat mata 4 orang di ruangan itu menjadi merah. Dan hatiku sakit. Aku punya ibu. Aku bukan lagi anak yang tidak diinginkan siapapun. Saya akhirnya memiliki rumah impian saya. Bungaku membuat Peyun bingung baik fisik maupun mental. Angkat telepon dengan tenang. Kirim pesan ke Wang Tezu. Biarkan dia memeriksa orang tua angkat saya. Ibu PI menekan keraguan di hatinya. Terus perkenalkan anak-anak yang baik. Ini ayahmu. Aku berbalik membayar dan berteriak ayah. Saya sangat senang dengan kompensasinya. Aura yang bisa dikembangkan untuk waktu yang lama. Biarkan dia tetap terlihat tenang. Hanya tepukan kecil yang menghibur di bahu. Menemani Meng Yao untuk menonton adegan ini. Diam-diam keluar dan menyuruh dapur untuk memasak nasi satu meja lagi. Ketika dia kembali, mataku berbinar. Berlari dan meraih tangannya. Untungnya, adikku sudah kembali. Kalau tidak, saya tidak tahu harus berbuat apa. Aku pandai berkelahi. Bisa menghadapi adegan sensasional ini. Ini sangat sulit bagiku. PI Meng Yao menyentuh kepalaku. Dia dulunya adalah yang termuda di keluarga. Kumpulkan ribuan favorit. Tapi sekarang kamu punya aku. Dia tiba-tiba merasakan tanggung jawab. Saya bersumpah untuk membuat saudara saya riang di masa depan. Lakukan apapun yang kamu mau. Menemani ibu tidak bisa tidak memarahi dirinya sendiri. Sambut aku dengan senang hati. Aku lupa mempertimbangkan perasaan PI Meng Yao. Dia maju selangkah dan mengatakan Yao Yao kepada PI Meng Yao. Ibu membawakan hadiah untukmu dan Ahyu. Mari kita pisahkan. PI Meng Yao menggandeng tanganku dan berjalan ke sofa. Mataku lurus saat aku memisahkannya. Menggali permata sebesar ini. PI Meng Yao melihat tangannya. Permata sebesar saya. Hangat hati. Ia tahu bahwa ibunya takut hatinya tidak seimbang. Sebenarnya, bagaimana bisa ada begitu banyak ketidakseimbangan? Dia diadopsi dan menikmati 18 tahun kemuliaan dan kekayaan. Sudah lebih beruntung dari banyak. Sekarang aku punya adik laki-laki yang lucu. Ini adalah berkah. Saya tidak peduli tentang hal lain saat ini. Pikiranku penuh dengan permata itu. Saya pikir itu bernilai jutaan. Ketika saya bangun, saya kaya dan muda. Haha, kenapa kamu tidak berbaring saja? Biarkan orang tua saya membesarkan saya. Menemani Meng Yao dengan senyum di hatinya. Biarkan adikku mendukungmu seumur hidup. Pei Yunsheng berbicara tentang segalanya. Kedua berlian ini berjumlah ratusan juta, bukan? Pupil mataku membesar dalam sekejap. Masing-masing 50 juta. Tidak, saya harus mencari tempat untuk bersembunyi. Bagaimana jika seseorang mencurinya? Ibu Pei menganggapnya lucu. Tapi kemudian pikirkan tentang itu. Hatiku masam lagi. Dirinya sendiri. Kehidupan sulit seperti apa yang dimiliki putri saya di masa lalu? Akhirnya aku menunggu makanan siap. Pei Yunsheng yang baru saja makan. Meng Yao dan Pei pun duduk di meja. Mereka hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu denganku. Tunggu sampai aku selesai makan dan kembali ke kamarku. Mau tak mau aku bernafas lega ya Tuhan. Cinta yang menyesakan ini. Yang sedang berkata. Tapi hatiku masih hangat. Saya tidak bisa tidak mengkhotbahkan anak itu ke sistem di hati saya. Kau lihat itu? Aku punya orang tua. Suara lembut dan lilin terdengar serempak. Selamat untuk tuan rumah. Mereka mencintaimu. Saya terkubur di bawah selimut dan menangis dengan sukacita. Di dunia nyata. Saya adalah seorang yatim piatu. Tinggal di lembaga kesejahteraan sebelum usia 18 tahun. Setelah saya berusia 18 tahun, saya menyewa sebuah rumah kecil di luar. Pergi ke sekolah sambil bekerja. Pada usia 20. Polisi menemukan saya. Mengatakan bahwa orang tua kandung saya telah menemukan saya penuh dengan sukacita. Saya tidak berharap mereka memperlakukan saya sebagai beban. Orang tua sudah lama bercerai. Mereka memulai keluarga baru dan memiliki anak. Adapun anak saya yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Tidak ada yang menginginkannya. Mereka saling memanggil nama.
Bahkan berjuang keras untuk tidak mendukungku. Pada akhirnya saya tidak memilih siapapun. 20 tahun pula. Bukan anak kecil lagi. Seseorang bisa hidup dengan baik. Begitu mereka mendengar saya mengatakan itu, segera mengubah wajahnya. Minta bantuanku. Seseorang melemparkan saya $2.000. Ketika saya pergi, ayah kandung saya berkata kepada saya, "Bibi Lin, Anda tidak ingin saya menghubungi Anda. Jangan pernah hubungi aku lagi. Aku mencari ibumu." Ibu kandung saya meledak dalam sekejap. "Mengapa Anda mencari saya?" Anakku belum menginginkan saudara laki-laki. Kepahitan dan kepahitan membanjiri saya dalam sekejap. Aku menyegel tubuh dan berlari keluar sambil menangis. Emosi lelah dunia membungkusku dengan erat. Kembali ke rumah sewa. Aku mengambil pisau dan menyelipkan pergelangan tanganku tanpa ragu. Saya menderita depresi berat saat berada di panti asuhan. Saya pikir itu akan baik-baik saja sejak lama. Ketika Anda mendengar diri Anda ditendang seperti bola, keputusasaan terukir di hatiku. Itu kembali dalam sekejap. Itu adalah saudara perempuan tetangga saya yang menyelamatkan saya. Saat itu, dia baru saja keluar dari buku dan berkata kepadaku, "Ayu, aku akan meminta sistem untuk membantumu lewat pintu belakang. Anda dapat pergi ke buku untuk melihat perpindahan. Satu anak pada satu waktu. Ini bukan lelucon. Kami sudah sangat senang jika dibandingkan. Hidup tanpa perang. Masa damai tanpa asap bubuk mesiu." Dia juga mengatakan bahwa dunia bisa menjadi tempat yang lebih baik dalam buku. Mungkin juga mengharuskan Anda untuk membuat sesuatu yang indah. Tapi ingat, kamu harus tetap keluar. Itu saja harapan. Saya pikir saya akan dipindahkan ke zaman kuno. Tapi saya tidak berharap saya datang ke zaman modern. Ada keluarga yang begitu hangat di dalam buku. Saya memiliki orang-orang terkasih. Saya memiliki keluarga yang tidak bisa saya dapatkan. Itulah keluarga yang tidak pernah saya inginkan. Aku diam-diam merendahkan adikku. Bagaimana Anda bisa memberitahu saya untuk menyerahkan hidup saya sekarang? Bahkan jika itu semua salah. Itu juga kepalsuanku sendiri. Sisi lain, Pei Yunshen menerima pesan dari Wang Te. Saya meneriakkan orang tua asuh yang baik di seluruh tubuh saya. Untuk apa mereka mengambil saudaranya? Ia segera mengambil berkas itu dan menunjukkannya pada orang lain. Seperti yang ditunjukkan di atas. 18 tahun yang lalu, ayah angkatku. Ibu angkat saya menemukan saya di dekat tempat sampah. Dia akan menjual saya dan menghasilkan uang. Sayangnya, itu adalah putri mereka yang berusia 4 tahun. Secara resmi didiagnosis dengan cacat intelektual. Juga dikenal sebagai orang bodoh. Merekalah yang memutuskan untuk memperlakukanku seperti anak laki-laki sekarang. Dan melanjutkan garis untuk mereka. 18 tahun ini. Aku hidup di neraka di bumi. Anda harus bangun jam 5 pagi untuk memasak. Pergi ke sekolah setelah memasak. Saya harus terus memasak ketika saya kembali pada malam hari. Adapun hari Sabtu dan Minggu, mereka memberi saya pekerjaan memindahkan kargo. Hasilkan $200 sehari. Uang yang bisa mereka peroleh akan segera diambil oleh mereka. Aku bahkan tak punya uang sepeser pun untuk biaya hidup. Dan saya bekerja di kafetaria untuk memenuhi kebutuhan. Apa yang terjadi nanti? Saya tidak tahan melihat ke bawah dengan keluarga saya. Menemani sepasang mata dingin, Yunshen menyipit. Mata tidak pada tempatnya. Saya pikir orang-orang ini benar-benar tidak ingin hidup lagi. Bayar sekarang dan putuskan untuk pergi. Ayo kita ke rumah orang tua angkat Ayu. Pelecehan terhadap anak saya tidak boleh diselesaikan seperti ini. Mendampingi anggota keluarga diselimuti kebencian. Tapi aku lupa kalau aku masih di atas. Di rumah orang tua angkatku. Seorang wanita parubaya yang pendek dan gemuk. Memberi makan gadis konyolnya. Bocah bau yang masih mengutuk. Itu benar-benar memberi saya wajah. Kembalilah ke rumah orang tua kandungmu. Bahkan tidak melihat ke belakang. Saya bahkan tidak tahu apakah saya kembali untuk memasak setelah melihat-lihat. Aku harus mematahkan kakinya lain kali kita bertemu. Pria parubaya yang merokok di sebelahnya menghembuskan kepulan asap. Tubuh gemuk itu bergoyang mengikuti nafas Ahyu. Berkata tidak sabar. Anak itu tidak ada. Anda tidak tahu cara membersihkan rumah. Wanita bau adalah wanita bau. Tidak ada penglihatan sama sekali. Dia tidak mengatakan sisanya. Kemarin seorang pria menjemputku dengan mobil mewah. Wanita itu membungkam dirinya saat mendengar apa yang orang lain katakan. Ia menatap pria itu mengembuskan napas. Saya ingin mengatakan sesuatu tetapi saya tidak berani.
Tundukkan saja kepalamu. Melihat gadis konyol itu memuntahkan nasi ke tanah. Wanita itu mengernyit jijik. Dia semakin memarahiku di dalam hatinya. Dia berpikir jika bocah itu ada di sana, dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Duduk saja di sofa. Hanya mengutuk dan menginstruksikan saya. Sepertinya aku merasakan sesuatu. Saya memasukkannya ke dalam buku kemarin. Sudah ada di rumah keluarga Pei. Adapun orang tua angkat pemilik asli, saya benar-benar belum pernah melihat mereka. Berpikir setengah hadiah. Saya memutuskan untuk bertemu mantan asisten saya. Orang tua angkat yang menyebabkan kerugian besar bagi pemilik aslinya. Ketika saya keluar dari kamar, saya menemukan bahwa tidak ada orang lain di sana. Tapi aku tidak peduli. Saya naik taksi dan pergi ke lokasi yang disebutkan oleh sistem. Tapi aku tak menduga. Keluarga PI sudah selangkah lebih maju dariku. Di lantai bawah di rumah orang tua angkat saya. Menemani alis ibu yang terkulai. Dia pernah ke sini bersama ayahnya. Tapi dia tidak melihatku waktu itu. Tapi aku mendengar teman sekelasku berdiskusi. Seorang gadis berkata dengan jijik. Kudengar orang tua yang membesarkan yang sekarang tidak biologis. Orang tua kandungnya ada di sini untuknya. Dan orang lain berkata, bagaimana saya bisa? Tidak ada hal yang baik seperti itu di dunia. Sebagai seorang anak, saya ingin mengambilnya kembali ketika saya dewasa. Selain itu, Yu dan aku adalah saudara yang baik. Aku mendengarnya mengatakannya dengan telingaku sendiri. Dia tidak ingin kembali ke rumah orang tua kandungnya. Dia orang tua sekarang. Seseorang di sebelah yang dibesarkan bertanya, benarkah? Tapi bukankah orang tua kandungnya sangat kaya? Apa artinya punya uang? Ayu membenci mereka. Tidak ada lagi uang. Ibu yang menemani mendengar ini. Tubuh goyah. Putranya sendiri sebenarnya membenci mereka. Pei Mensyah mendengar ini. Tidak bisa tidak membuat suara. Kau dengar dengan telingamu sendiri kalau Ayu membenci kita. Gadis itu terkejut. Lalu dia berkata dengan benar. Apa kamu orang tua kandung Ayu? Benar, Ayu membencimu, dia sendiri yang mengatakannya. Dia juga menyuruhmu berhenti bersikap terlalu sayang. Dia tidak akan kembali bersamamu. Sekarang saya memikirkannya, itu banyak. Dan dengarkan kata hati Ayu. Dia jelas mencintai kita. Menemani ayah saya untuk hidup dengan dengusan dingin untuk sebagian besar hidup saya. Tanpa diduga, saya ditusuk oleh seorang siswa sekolah menengah. Sangat bodoh. Pei mengiau naik ke atas dulu. Begitu memasuki koridor, aku tercium oleh bau tak sedap. Saya melihat sampah hanya beberapa langkah di koridor. Ada setumpuk sepatu bau di pintu setiap rumah. Ini tidak nyaman. Bahkan ada perbedaan antara makhluk tak dikenal di beberapa tempat. Aku pernah untuk tinggal di tempat yang kotor. Datanglah ke lantai 6. Ada 3 pintu. Salah satu pintunya terbuka. Pei Mengiao berencana untuk masuk dan menanyakan perawat mana tempat saya dulu tinggal. Saya tidak berharap ada tangisan di dalam. Ini semua salahmu, bocah. Anda tidak tahu untuk meminta lebih banyak uang ketika Anda pergi. Dia ingin menjadi anakku. Beri kami usia tua di masa depan. Anda hanya membiarkan dia pergi? Pengecut. Wanita biasa takut berbicara dengan suaminya seperti ini. Tapi hari ini adalah harinya. Dia diperintahkan untuk tidak berhenti sejenak. Saya telah mengumpulkan keluhan di hati saya. Dan melihat bingkai suaminya. Itu tidak banyak bergerak selama bertahun-tahun. Sudah gemuk seperti bola. Kekuatan pencegah masa muda sudah lama hilang. Jika kita bertarung sekarang, sangat mungkin siapa yang kalah dan siapa yang menang? Memikirkanku, dia merasa semakin masuk akal. Terus memarahi, pergi dari sini. Bawa bocah itu kembali. Tidak ada yang begitu baik di dunia. Membesarkannya selama 18 tahun. Saya akhirnya menjadi masuk akal, tetapi Anda mengirim saya pergi. Tidak ada cara untuk pergi. Dia harus kembali dan melayani saya selama beberapa tahun. Ambil kotorannya dan kencing dan beri aku cucu. Suara omelan terus berlanjut. Pria di ruangan itu tidak diaktifkan. Ayah angkat memiliki sedikit otak. Mobil dari kemarin. Sekilas, itu bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Dia hanya ingin itu berjalan diam-diam sekarang. Aku bahkan tak berani meminta uang pada orang tua kandungku. Lagi pula, kehidupan seperti apa yang aku jalani? Dia tahu itu semua. Jika keluarga datang untuk membuat masalah, aku menggigil memikirkan ayah angkatku.
Tapi wanita ini masih ada. Dia mudah tersinggung untuk sementara waktu. Anda memarahi wanita bau? Apakah Anda mencari kematian? Aku akan memberitahumu apa. Saya akan berpura-pura bahwa saya tidak pernah membesarkannya di masa depan, dan suaranya tidak jatuh. Dia berdiri di sana. Menatap keluar pintu dengan tak percaya. Sudah berapa lama mereka di sini? Saya tidak mendengar apa yang dikatakan wanita bau itu. Ayah angkat berkeringat dingin di punggungnya. Dia dengan cepat menjilat wajahnya yang tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata di luar pintu. Ternyata kau di sana. Apa Ayu yang menyuruhmu ke sini? Wajah Peyun menjadi gelap. Jangan marah. Begitulah caramu membesarkan adikku. Aku masih ingin dia menjadi anakmu. Ayah angkat itu menelan seteguk saliva dengan susah payah. Kakiku gemetar dan berkata tidak. Mata ibu angkat menetes. Dia melihatnya sekilas. Wanita yang sedikit lebih tua di luar pintu. Ini benar-benar cetakan yang sama denganku. Dan lihat pakaian yang mereka kenakan. Sekarang saya punya ide. Ibu angkat mengangkat dagu. Sombong untuk mengatakan bahwa kami telah membesarkan dan berkultivasi begitu lama. Dan sekarang Anda telah membawa mereka pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Tidak ada kebenaran seperti itu di dunia. Saya tidak ingin lebih. Beri 1 juta dan biarkan dia menikahi putriku. Sungguh wajah yang besar. Pei Mengyao sangat marah. Beberapa tidak bermoral. Orang bodoh yang tidak bisa makan. Juga layak untuk saudaraku. Kebetulan saya berencana untuk membuka peternakan babi. Saya pikir orang bodoh itu cukup cocok. Cukup cocok untuk menjadi babi. Pei Mengyao tidak pernah memarahi siapapun sejak dia masih kecil. Saya telah berjuang untuk datang dengan kata-kata itu. Beifu memasuki pintu terlebih dahulu. Sepasang mata benar-benar hitam. Anda bilang Anda ingin putra saya menikahi putri Anda. Ibu angkat itu sedikit takut saat melihat postur tubuh ini. Tetapi pikiran bahwa saya mungkin telah mati tanpa mereka. Tiba-tiba saya memiliki kepercayaan diri lagi. Katakan dengan lantang. Saya membawanya kembali hanya untuk meneruskan garis keluarga. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Ibu angkat itu jatuh ke tanah dalam sekejap. Pukul kepalanya di bangku. Percikan darah. Dia tidak percaya untuk waktu yang lama. Hingga sedikit rasa manis meluap dari tenggorokan. Aku baru sadar kalau aku dipukuli. Ibu angkat berguling-guling. Berteriak membunuh. Ayah angkatnya sangat marah. Aku menendangnya dan seorang wanita bau diam untukku. Kemudian dia tersenyum dan berkata kepada ayahnya, lihat. Itu juga terkena. Anda mengambil anak itu kembali juga. Atau lupakan saja. Menemani telapak tangan ayahku sudah mati rasa. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berani berbicara omong kosong di depannya. Dia hampir lupa bagaimana rasanya marah. Menemani ibu menarik tangan menemani ayah. Pelajari baik-baik apa yang baru saja dimarahi ibu angkat. Dia menemukan jawabannya. Memang mereka memiliki banyak tangan pada keluarga. Tapi, bagaimana jika mereka benar-benar melakukan keluarga ini hari ini? Keluarkan apa yang akan dipikirkan orang lain. Orang lain hanya akan berpikir bahwa saya mengambil semuanya. Akan mengatakan saya menemukan orang tua kandung saya. Meninggalkan orang tua angkatnya. Dia membiarkan orang tua kandungnya memukuli orang tua angkatnya. Mereka salah perhitungan hari ini. Sampai mati malam. Apa yang akan mereka lakukan dengan keluarga ini? Itu masih bisa dilakukan dengan tenang. Memikirkanku, Hei menyipitkan matanya. Katakan kau benar. Yu sudah pulang. Kami tidak peduli dengan masa lalu. Tapi jangan muncul di depan Yu di masa depan. Jika tidak, tinggalkan tatapan mengancam. Menemani ibu baru saja bersiap-siap untuk pergi. Saya mendengar suara di belakang orang tua saya. Kakak dan adik, kenapa kamu di sini? Mendampingi ibu terlihat ketekunan. Dia takut aku masih punya perasaan pada orang tua angkatku. Bermain dengan gugup haha. Kami di sini hanya untuk melihat orang tua angkatmu. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Ibu angkat melihatku datang. Saya memiliki keyakinan di hati saya, anak nakal yang murah hati. Datang dan bantu ibumu. Pikirkan orang tua biologis Anda. Apakah ada hukum di dunia ini? Mengalahkan orang di siang bolong. Ibu angkat berpikir dengan sangat jelas. Keluarga ini sangat menghargai saya. Dan saya biasa melakukan semua yang dia katakan di rumah. Kali ini dia harus membiarkan mereka mengupas lapisan kulit. Tapi dia tidak pernah memimpikannya.
Jiwa yang sudah menderita dalam diriku saat ini. Bukan turbulensi yang bisa dia perintahkan. Menemani orang tua juga gugup. Mungkinkah suara yang baru saja saya sebut orang tua saya? Bukan mereka. Saya tidak tahu saat ini. Apa yang orang-orang ini pikirkan? Hanya wajah takjub. Saya belum pernah melihat orang dengan wajah bengkak. Seperti kepala babi. Pertunjukan bagus apa yang saya lewatkan? Orang baik mana yang melakukannya? Ibuku menghela nafas lega. Menemani hati ayah dengan bangga berteriak 2 kali bahwa itu adalah aku. Orang baik itu adalah aku. Ibu angkat melihatku mengabaikannya. Saya mengeluarkan temperamen yang dulu saya miliki di rumah. Ke sini. Aku tidak melihat ibumu jatuh ke tanah. Tuli atau bodoh? Sesuatu yang memakan luar dan dalam. Tidak berani menganggap ibuku serius. Pupil mataku menyipit. Bahkan jika saya tahu itu kecil. Betapa kejamnya orang tua angkat. Aku masih kesal. Itu membuatku berpikir. Orang tua di dunia nyata. Memikirkan saya punya ide di hati saya. Apa yang paling mereka pedulikan? Apakah itu gadis konyol? Saya tertawa. Bukankah membuka mulutmu menarikmu ke atas? Katanya dia mengulurkan tangannya. Jerawat di hati ibu angkat. Apa yang baru saja dilihat bocah bau itu? Ini menakutkan. Tapi dalam sekejap mata, dia menjadi percaya diri. Dia tidak percaya aku bisa melarikan diri darinya. Keempat anggota keluarga PI berdiri dengan tenang di dalam ruangan. Tidak berbicara. Mereka percaya padaku untuk mengurusnya. Cukup yakin. Yang NU jatuh kembali ke tanah dengan suara mendesing. Di sebelah saya memanggil ibu saya secara berlebihan. Jangan salahkan saya. Kamu terlalu gemuk. Sejauh ini. Ibu angkat juga melihatnya. Sekarang aku tidak akan mendengarkannya sama sekali. Dan kemudian ada suami penurut berdiri. Dan gadis konyolnya. Dia duduk diam di kursinya sepanjang waktu. Hanya melihat kami dengan mata rendah. Dia sangat marah sampai hampir pingsan. Aku mengeluh dalam hatiku. Jika bukan karena takut merusakku di hati orang tua kandungku. Gambar murni dan sempurna. Saya benar-benar ingin memasaknya sekarang. Tapi gadis konyol itu bukan orang yang lebih tua. Mengalahkannya seharusnya tidak merusak citra, kan? Aku menganggukkan kepalaku. Berbalik dan berjalan menuju si bodoh. Saya tidak menyangka bahwa setiap kali saya melihatnya di buku, saya akan mendambakannya. Bodoh dengan tangan dan kaki. Sekarang dia gemetar ketakutan. Tampaknya bahkan orang bodoh. Saya juga mengerti cara menggertak yang lembut dan takut yang keras. Aku meletakkan tanganku di bawah wajah si bodoh sambil tersenyum. Sebuah tamparan menghantamnya dalam sekejap. Semua orang tidak bereaksi. Ibu angkat berjuang untuk menjadi orang bodoh. Tapi ditahan dengan tegas oleh kompensasi. Aku tidak mengubah penampilanku. Masih tersenyum dan bertanya dengan lembut apakah itu sakit? Si bodoh merintih dan tidak berkata apa-apa. Di tanah. Tapi ada genangan air dengan bau busuk dari udara tipis. Dia takut buang air kecil. Aku menghitung dalam hatiku. Si bodoh menyentuhku 9 kali di malam hari. Lalu pukul dia 9 kali. Karena untuk ke-10 kalinya dalam buku. Pemilik aslinya hampir membiarkannya sukses. Tapi inilah aku. Ke-10 kalinya tidak akan pernah terjadi. Setelah 9 pukulan, aku mengatur napasku dan berbalik. Senyum di wajahnya seperti biasa. Berbicara tentang ibu dan ayah. Aku harus mengambil buku pelajaranku. Saat aku berbalik. Seluruh wajah kecil itu berkerut karena kegembiraan. Sudah berakhir, saya baru saja bermain sangat baik. Ibu dan ayah yang takut. Aku bukan bayi kecil yang lemah di hati adikku. Ini adalah keledai Kong yang sulit. Ini semua salah si bodoh karena meraba-raba aku malam sebelumnya. Dan aku marah. Omong-omong, di mana buku saya? Saya lupa. Saya tidak punya kamar tidur. Saya biasa tidur di ruang tamu. Buku-buku yang saya dapatkan kembali telah lama dijual untuk memo. Apa yang bisa kulakukan sekarang? Alasan apa yang Anda cari untuk kembali? Saya hanya ingin kembali dan memukuli mereka. Siapa sangka mereka akan bertemu dengan orang tuanya? Pei Fu mengertakkan giginya. Mata ibu itu merah. Tetapi untuk mencegah orang lain melihat hal yang sama. Mencoba menahan air mata. Pei Mengyao berpikir dalam hatinya. Bagaimana aku bisa meyakinkan kakakku untuk memberi mereka pelajaran? Pei Yunsheng punya rencana.
Jari itu menusuk beberapa kali di layar ponsel. Kirim pesan. Maka hari-hari baik keluarga ayah angkat telah usai. Aku berpura-pura mencarinya. Kemudian malu untuk berbicara dengan ibuku. Saya tidak dapat menemukannya. Kenapa kita tidak pulang? Ibu Pei menarikku. Sedih untuk mengatakan mari kita pulang. Lalu dia menatap tajam Pei Yunsheng. Pei Yun lahir. Anggukan rendah. Tidak turun bersama mereka. Tapi untuk menutup pintu setelah mereka pergi. Lepaskan arloji di pergelangan tangan Anda secara perlahan. Saat aku melihat ke atas, mataku penuh dengan cahaya haus darah. Aku lelah mencoba melanggar saudaraku. Terdengar teriakan dari kamar. Tapi sekarang ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Hal semacam ini pasti tidak akan keluar. Tapi sisanya sulit untuk dikatakan. Saat aku turun, Pei Mengyao menarikku untuk berjalan di depan. Ikuti ayah dan ibumu di belakangmu. Kecuali aku yang tak berperasaan. Semua orang memikirkan hal yang berbeda. Tapi tanpa kecuali, itu ada hubungannya dengan keluarga di baliknya. Mereka hanya tidak tahu. Tapi sekarang saya tahu apa yang terjadi pada saya di keluarga Pei sebelumnya. Anda tidak bisa menelan saya begitu saja seperti ini. Ketika saya turun, saya melihat seseorang mengenakan seragam sekolah. Sudut mulut berkedut. Mengapa saya masih seorang siswa sekolah menengah? Mengapa saya masih harus melalui ujian masuk perguruan tinggi? Kalimat ini. Biarkan kabut di hati keluarga Pei menghilang sedikit. Menemani Mengyao, aku berpikir bahwa jika kakakku tidak mau belajar, maka jangan belajar. Bagaimanapun, dia bisa mendukung saudaranya. Menemani ibumu membicarakan semuanya, ayo. Aku telah meminta saudaramu untuk pindah sekolah kepadamu. Aku akan bisa pergi ke sekolah dalam beberapa hari. Ujian masuk perguruan tinggi masih 2 bulan lagi. Jangan stres. Bagaimanapun, orang tua saya dapat mendukung saya. Ibu yang berperilaku baik adalah peri. Tidak ada yang bisa membantah apa yang saya katakan. Katakan saja ini pada ibu. Saya juga ingin belajar keras. Ambil kembali sang juara dan buat Anda bahagia. Menemani ibu mendengar hal tersebut, Mei terlalu prihatin. Anggap saja sebagai desahan sesaat saya. Tapi dia tidak menyangka itu beberapa bulan kemudian. Benar-benar ada juara dalam keluarga. Menemani Mengyao mendengar kata-kata itu. Saya sedang memikirkan bagaimana permintaan ini muncul. Mungkinkah itu suara saudaraku? Bukan hanya aku yang bisa mendengar. Saat dia memikirkannya, dia mendengar pikiranku yang hancur lagi. Wow! Pada sudut ini, dalam cahaya ini, kakak adalah peri. Bagaimana bisa begitu indah? Saya baru saja mengatakan bahwa ibu saya adalah peri. Sekarang aku merasa seperti peri lagi. Yah, itu semua keluarga, tidak peduli siapa perinya. Dua keberuntungan mencurigakan muncul di wajah Pei Mengyao. Tak tertahankan bagi kakakku untuk memuji orang. Setelah berbaring di rumah selama 2 hari. Akhirnya aku pergi ke sekolah. Pei Yunshen yang menyekolahkanku. Sekolah tersebut merupakan sekolah menengah internasional. Pei Mengyao juga senior di sini. Pei Mengyao dan aku di tahun yang sama. Tapi ulang tahunku sebulan lebih tua dariku. Pei Mengyao telah direkomendasikan. Tidak ada lagi sekolah. Saat saya memasuki sekolah menengah internasional. Samar-samar aku merasa telah melupakan sesuatu. Tapi aku tidak ingat. Sampai saya melangkah ke Departemen Sains dan melihat rambut merah itu. Dan itu menyadarkan saya. Saudara kelima dengan rasa keberadaan yang sangat lemah dalam buku. Benar-benar dilupakan oleh saya. Kakak kelima yang menemani Galaksi, bukan ayah dan ibunya. Ia diadopsi di panti asuhan yang sama dengan Mengyao. Dia setahun lebih tua dariku. Tapi saya tidak dalam kesehatan yang baik sebagai seorang anak. Sekolah terlambat setahun. Jadi saya juga di sekolah menengah sekarang. 18 tahun yang lalu. Saya kehilangan putra yang akhirnya saya harapkan. Sang ibu menderita depresi pasca persalinan. Untuk menghibur Bunda Pei, Pastor Pei mengusulkan untuk pergi ke panti asuhan untuk mengadopsi seorang anak laki-laki. Keduanya tiba di panti asuhan. Saya menyukainya sekilas, masih di kastil dinding. Pei Xinghe, yang ditinggalkan di Tiongkok. Ambulans tiba di panti asuhan tepat sebelum pergi. Ternyata ada seorang gadis yang tidak dalam keadaan sehat. Ditinggalkan oleh keluarganya selama setahun. Mayatnya belum pulih. Ambulans juga terlambat. Pem baru saja menyelesaikan produksi belum lama ini. Saya tidak bisa melihat adegan menyedihkan ini.
Terserah Master untuk mengadopsi PI Mengyao bersama-sama. Menemani galaksi sampai mati tanpa mengetahui bahwa dia dikumpulkan. Dibesarkan karena saya menemani orang tua saya. Perlakukan setiap anak secara setara. Sebaliknya, itu adalah PI Mengyao yang cerdas. Ketika saya berusia 10 tahun, saya melihat sertifikat adopsi di ruang kerja saya. Mengetahui asal-usulnya dan Pei Xinghe. Jika PI Mengyao adalah putri surga yang bangga. Pei Xinghe itu memberontak. Sengatan pemberontakan. Dia berhasil masuk SMA, bukan kuliah. Pergi balapan dengan teman-temanmu. Baru saja meninggal. Mati muda. Kakak kelimanku yang malang hanya punya waktu 3 bulan untuk hidup. Siapa yang mengganggu tidurku? Menemani Xinghe mendongak dengan kesal. Tetapi menemukan bahwa semua orang diam. Ada seorang pria tampan berdiri di atas panggung, dan dia tampak akrab. Saya, Cui Shengsheng, memperkenalkan diri. Halo semuanya. Saya Pei Yu. Tolong jaga aku di masa depan. Ekspresi menghina Pei Xinghe. Terakhir kali dia pulang. Saya tahu bahwa Pei Mengyao bukan saudara kandungnya. Dan aku adalah saudaranya. Saya mendengar bahwa otak saya tidak terlalu baik dan saya tidak ingin pulang. Dia tidak terlalu memperhatikan. Sekarang situasi ini telah berubah pikiran. Pei Xinghe tergila-gila. Negara ini mudah diubah seumur hidup, dan sifatnya sulit diubah. Apakah saya mengetahui bahwa keluarga saya punya uang? Jadi kau meninggalkan keluarga aslimu? Saya kebetulan baru saja selesai memperkenalkan diri. Kepala sekolah meminta saya untuk memilih posisi. Menemani Xinghe tersenyum. Guru pembuka kasual. Kudengar teman sekelas yang baru ditemukan dari nomor 28. Sangat cocok berada di meja yang sama denganku. Guru Zhang, kepala sekolah, mengerutkan kening. Tidak puas dengan Dao Pei Xinghe. Aku benar-benar melupakanmu jika kamu tidak mengatakan apa-apa. Sudah berapa lama sejak saya menyerahkan pekerjaan rumah saya? Datanglah ke kantorku setelah kelas. Dan dia berkata kepada saya dengan sangat ramah. Ada 2 kursi kosong di kelas. Anda dapat memilih mana yang Anda inginkan. Aku melihat ke bawah. Salah satunya adalah kursi di samping Pei Xinghe. Di baris kedua dari belakang dekat pintu belakang. Yang lainnya menempel di dinding di baris ketiga. Teman sekamarnya adalah anak laki-laki gemuk. Aku menghela nafas dalam hatiku. Meskipun saya tidak ingin duduk dengan saudara kelima. Tapi siapa yang menjadikannya saudara kelima saya? Ibu dan ayah akan sedih jika dia meninggal. Kemudian saya akan merasa rendah diri dan duduk dengan saudara kelima. Aku berjalan menuju baris terakhir. Meskipun Guru Zhang tidak setuju. Tapi aku hanya bisa menghormati pilihanku. Sekarang siswa baru telah diperkenalkan. Aku pergi dulu kalau begitu. Siswa harus rukun setelah Guru Zhang pergi. Seluruh kelas hanya mengeluarkan suara takjub. Dia duduk di sebelah galaksi. Bagaimana bisa? Kakak galaksi tidak suka bermimpi sendirian. Terakhir kali, Ban Hua ingin duduk di sebelahnya dan dimarahi dan menangis olehnya. Tidak ada yang berani duduk di sebelahnya lagi. Dan seseorang mendapat pencerahan. Mengatakan bahwa keduanya memiliki nama belakang Pei. Apakah itu penting? Bagaimana mungkin? Saudara galaksi hanya memiliki satu lurus, seorang adik murid untuk menemani Mengyao. Bukannya kamu tidak tahu seni liberal. Dan Pei Xinghe baru saja mengatakan bahwa dia menemukannya dari nomor 28. Apa itu sekolah menengah ke-28? Sekolah sampah. Jumlah orang yang diterima di universitas ada dalam 1 digit setiap tahun. Saya mendengar diskusi mereka melalui sistem. Tiba-tiba terdiam. Mengapa ada angin sekunder yang kuat? Lupakan ini novel. Dunia diatur seperti ini. Segalanya mungkin. Saya berencana untuk menyampaikan belasungkawa saya kepada saudara kelima. Baru saja berbalik. Tapi tiba-tiba bertemu dengan pandangan Pei Xinghe. Kakak kelima hanya merasa. Pandangan hidup saya yang berusia 18 tahun telah terpukul. Kenapa dia bisa mendengarku saat aku tidak menggerakkan mulutku? Dan dia bilang dia sedang sekarat. Kau yakin ini bukan mengutuknya? Kakak kelima tiba-tiba mendekatiku. Keraguan. Ini benar-benar berbeda dari mata normal di atas. Tindakan ini. Biarkan orang-orang di kelas diam-diam mengamati kita. Ambil napas dalam-dalam. Apakah Anda semua menebak bahwa galaksi jatuh cinta dengan pendatang baru pada pandangan pertama? Lin Rui mengertakkan giginya. Mata ekstrim menatapku. Adik kelima bisa melihat bulu kecil di wajah orang di depannya.
Tanyakan setelah 3 keraguan apakah Anda manusia atau hantu. Aku tidak bisa berhenti menangis. Bintang meludahi wajahnya. Saya pikir saudara laki-laki kelima memiliki sesuatu yang besar untuk ditanyakan. Saya tidak mengharapkan pertanyaan neurotik seperti itu. Sudah berakhir, apa mungkin otak kakak kelima sudah rusak sekarang? Seharusnya aku tidak menertawakannya. Saya tidak bisa menahannya. Rambut merah cukup lucu. Dia juga bertanya apakah aku manusia atau hantu. Aku menahan senyum dan bertanya pada kakak kelima mengapa dia menanyakan ini. Kakak kelima membelalakan matanya. Dia baru saja melihatnya dengan jelas. Aku hanya tidak bertanya. Tapi dia mendengar hatiku. Mungkinkah dia memiliki beberapa kemampuan manusia super? Memikirkanku, dia tidak robek. Berbaring di atas meja. Aku menyeka wajahku dan tidak menyukaimu. Apakah itu menjijikan? Air liurmu ada di seluruh wajahku. Aku tolong tersenyum. Saya juga tahu bahwa tindakan saya barusan terlalu berlebihan. Tidak menjijikan, tidak menjijikan. Ayo, biarkan aku menghapusnya untukmu. Mengatakan itu, aku mengulurkan tanganku untuk menyentuh wajah saudara kelima. Saya berpikir sendiri. Lihatlah pria besar berkulit halus ini. Kulitnya bagus banget. Saya sudah lama ingin memulai. Kakak kelima mendengar ini. Wajahnya langsung memerah menjadi pantat monyet. Apakah ada rasa malu yang tersisa dalam mengasuh Anda? Menyentuh seorang pria di depan umum. Aku satu pisau dari wajah. Kenapa aku tidak malu? Aku tidak menyentuh wajah orang lain. Kakak kelima juga berpikir. Dia adalah saudaraku. Sepertinya tidak masalah jika kau menyentuh wajahmu. Sedikit yang saya tahu bahwa orang-orang di sekitar saya mendengar ini. Aku tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Saat ini, guru bahasa Inggris yang terlambat mulai berbicara tentang kertas. Lagi pula, hanya ada 2 bulan tersisa untuk ujian masuk perguruan tinggi. Dan Anda tahu, gosip adalah gosip. Yang paling penting adalah ujian masuk perguruan tinggi. Adikku langka dari tumpukan buku. Gambar sebuah kertas. Saya pindah ke samping dan berkata saya akan menunjukkan kertas ini kepada Anda. Tapi Anda mungkin tidak mengerti. Tingkat pengajaran 28 terbatas. Kakak kelima mendengar dengusan dingin. Jangan berani bicara terlalu banyak. Lagi pula, ujian akan segera tiba. Guru di semua mata pelajaran sangat galak. Saya telah mengikuti ujian masuk perguruan tinggi di dunia nyata. Dan kemampuan belajar tidak buruk. Lihat volume bahasa Inggris ini sekarang. Itu hanya pediatrik. Aku tidak membual. Menjadi nomor 1 dalam ujian benar-benar bukan laki-laki bagiku. Saya mengambil jurusan fisika di universitas. Jadi Lizong dan matematika juga cukup mengesankan. Dan dia bernapas. Pikirkan jalan yang cerah untuk menjalankan seorang juara. Buat ibu bahagia. Kemudian hemat uang dan mulailah berbaring. Pikirkan aku. Saya merasa seperti saya mungkin tidak cocok untuk tugas sekolah. Hanya belajar. Kemudian saudara kelima akan membiarkannya sendiri untuk saat ini. Bagaimanapun, kecelakaan itu terjadi setelah saudara kelima menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Belum terburu-buru. Bel kelas berbunyi. Aku menepuk pundak kakak kelima. Aku mungkin harus meninggalkanmu. Jaga dirimu. Kakak kelima tidak bisa berkata-kata. Saya mengangkat telepon saya dan menelepon ibu saya. Katanya pulang sekarang. Ibu bilang dia datang menjemputku tanpa bertanya kenapa. Kakak kelima yang menonton adegan ini benar-benar tercengang. Mengapa Anda ingin kembali lagi? Jangan takut jika kamu tidak belajar dengan baik. Bagaimanapun, seorang saudara akan memberi Anda bagian bawah. Kamu ketakutan begitu cepat. Dan mengapa ponsel Anda tidak disita? Meskipun sekolahnya penuh dengan generasi kedua yang kaya. Tapi tanpa kecuali. Pada tahun ketiga sekolah menengah, semua ponsel disita. Saya mengemasi buku-buku dan berkata, kakak kelima, kamu terlalu banyak berpikir. Saya hanya merasa seperti laju sekolah saat ini tidak cocok untukku. Saya ingin pulang dan mendapatkan tutor. Adikku menggaruk kepalanya. Beberapa takut meredam antusiasme saya untuk belajar. Pikirkan dan katakan itu. Bukannya kami tidak bisa mendukungmu sekarang. Tidak apa-apa untuk meminta tutor. 2 bulan lagi. Aduk dan lempar. Siapa tahu aku memberinya tatapan jijik. Yang Anzi memiliki ambisi besar. Kakak kelima tampak bingung. Kakak kelima putih manis konyol dilindungi dengan baik. Akan tertipu.
Dia meninggal saat mencoba membantu orang balapan mobil. Pertarungan murid saudara kelima. Dia merahasiakannya tentang balapnya. Tidak ada seorang pun di rumah yang tahu bagaimana saya akan tahu. Saya pikir saudara laki-laki kelima tidak akan berada dalam bahaya sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Jadi saya pergi dengan percaya diri. Sedikit yang dia tahu bahwa saudara kelima telah memicu badai di hatinya. Su Hao datang menghampiri Galaksi dengan wajah bergosip. Kapan kamu bertemu saudara seperti itu? Mengapa Anda tidak berbicara dengan semua orang? Di sebelahnya. Yoyo terhubung dengannya. Kau benar, kan? Galaksi, kamu terlalu membosankan. Tapi bukankah dia baru saja tiba? Anda memiliki konflik. Mengapa Anda pergi dengan tas sekolah Anda setelah kelas? Su Hao melihat bahwa saudara kelima tidak menanggapi. Saya pikir itu hanya tidak penting. Wanita yang berhubungan dengan bosnya untuk sementara waktu. Kata Galaksi. Jika Anda bosan, bisakah Anda membiarkan saya bermain? Lagi pula, meskipun ukurannya rata-rata. Tapi wajah itu benar-benar menggoda. Kakak kelima yang menyadari ucapan keduanya. Ditambah lagi, saya baru saja mendengar di hati saya bahwa dia sedang bermain-main. Langsung marah. Su Hao tercengang. Saudara lima tidak pernah memberinya wajah sebelumnya. Ditambah gulungan ini. Seluruh kelas langsung diam. Semua orang menatapnya dengan mata samar-samar. Dia terlihat baik. Aku tidak bisa duduk diam sekarang, keluar saja. Saya akan memperlakukan Anda sebagai saudara di masa depan. Untuk saudara baru. Halo, Anda benar-benar menjanjikan. Yoyo ingin Su Hao berhenti bicara dan menutup mulutnya. Tapi dia tidak ingin Su Hao lebih marah. Aku akan membersihkannya sekarang. Saya lebih suka menunjukkan kepada Anda semangat yang Anda lindungi. Tidak bisa tidak membersihkan. Mengatakan itu, dia akan bergegas keluar dari kelas. Membersihkan kolam. Ayolah. Adikku dengan cepat mengulurkan tangan dan membuat Su Hao tersandung. Kemudian naik ke atasnya dan duduk. Dia memiliki mata merah seperti binatang buas. Apa yang kamu katakan akan kamu lakukan pada saudaraku? Su Hao sedikit takut melihatnya seperti ini. Dia tahu seberapa bagus pertarungan kakak lima. Tapi situasinya di luar kendalinya saat ini. Su Hao punya nyali untuk mengatakan Galaksi. Kau yakin mau mengabaikan persaudaraan untuknya? Kakak bangun darinya. Menatap sekeliling kelas. Dia membuka mulutnya dan mengatakan bahwa dengan saya, tidak ada dari Anda yang ingin menggertaknya. Pemeliharaan adalah saudaraku. Saudaraku tersayang, dia tidak menyadarinya saat ini. Saat pertama kali bertemu denganku, dia mengira aku bodoh. Sekarang itu melindungiku. Ini sudah memperlakukan saya seperti keluarga. Su Hao di tanah tercengang. Bagaimana mungkin mencium kakakku? Saya merasa frustrasi. Aku marah pada Galaksi. Apa yang seharusnya tidak dilakukan siapapun untuknya setelah balapan mobil setelah ujian masuk perguruan tinggi? Dia sedang berpikir tentang bagaimana menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Sebuah suara datang dari kejauhan, saudara kelima. Anda bertengkar lagi di sekolah? Pei mengiau. Dan dia memelukku. Dan saya pikir, wah. Tanpa diduga, kakak kelima cukup tampan untuk dilawan. Saya ingin tahu apakah Anda bisa mengajari saya dua trik. Mungkinkah pria gemuk di tanah ini adalah Su Hao? Seseorang yang mengandalkan saudara kelimanya untuk menghisap darah dari keluarga Pei. Itu masalah besar. Setelah kematian saudara kelima. Tidak hanya dia tidak bersalah sama sekali. Dan mengantongi kompensasi dari 2 juta. Menemani Mengiao mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Tim apa? Apa saudara kelima meninggal? Dia merasa ketika dia kembali pada malam hari, dia harus meminta kakak tertuanya untuk menyelidikinya. Kakak kelima tidak bisa dipercaya. Dia selalu berpikir bahwa Su Hao adalah teman sejatinya. Pei Mengiao menggandeng tanganku dan berjalan ke pintu kelas 1. Biasa saat ini. Lelucon itu telah ditonton oleh kelas lain. Pei Xinghe menjawab ya. Pei Yu adalah saudaraku. Keluarga Pei mengadopsi saya setelah kehilangan putra mereka 18 tahun yang lalu. Tolong jangan menyebarkan kejahatan padaku. Adapun teman sekelas yang memfitnah kakakku barusan. Jika ingatannya berfungsi. Kerja sama keluarga Su selalu dipromosikan oleh kakak tertua saya, bukan? Karena kamu sangat tidak menyukai saudaraku. Saya akan mengatakan yang sebenarnya kepada saudara saya tentang apa yang saya katakan barusan. Lebih baik punya keputusan. Saya diam-diam memuji saudara laki-laki saya yang perkasa di hati saya.
Aku menggedor dinding untuk saudaraku. Wajah Su Hacai pucat. Ayahku akan membunuhku. Dia buru-buru memohon dengan Pei Xinghe. Dia tahu bahwa Pei Xinghe pasti tidak akan peduli. Kakak kelima selesai dengan wajah terkulai. Akan diajari lagi. Aku tidak tahu kenapa. Jelas dia adalah kakak laki-laki. Tapi dia takut aku akan memberinya pelajaran. Menemani Meng Yao mengucap kakak kelima serius. Saya di sini untuk menyampaikan apa yang ibu katakan. Jika Anda tahu situasi sebenarnya kali ini, jika Anda tidak mendapatkan 500 poin dalam ujian, tidak harus pulang. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya merasa ini agak tidak berperasaan. Tambahkan kalimat lagi, ayolah, saudara kelima. Yu dan aku sama-sama percaya padamu. Dan kemudian terlepas dari reaksinya. Tarik aku pergi. Dalam perjalanan, saya mengungkapkan pikiran saya, saudari. Ujian akan datang sekarang. Saya tidak berpikir sekolah adalah untuk saya. Bisakah ibu menyewa tutor untuk mengajariku belajar di rumah? Menemani Meng Yao mendengar ini. Saya tiba-tiba merasa bahwa mereka tidak bijaksana. Aku menginginkan yang terbaik untukku. Jadi mereka mendorong saya ke sekolah menengah internasional. Tapi saya tidak menyangka kedua sekolah itu sama-sama gaya mengajar. Nilainya benar-benar berbeda. Sekarang izinkan saya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Sebelum bergabung dengan kelas yang tidak dikenal. Mereka benar-benar ceroboh. Dan aku tidak belajar dengan baik. Itu juga merusak kepercayaan diri di sekolah. Menemani Meng Yao untuk mengatakan dengan tegas, jangan khawatir. Ibu Ayu pasti akan setuju. Aku tidak tahu. Saya hanya meminta tutor. Dia membiarkan Pei Meng Yao berbaikan begitu banyak di hatinya. Saya hanya menghela nafas dalam hati bahwa senang menjadi kaya. Hasil dari memiliki uang adalah keesokan harinya, sekelompok guru dipekerjakan sebagai tutor. Ada juga guru perencanaan waktu khusus. Kendalikan sepenuhnya waktu belajar saya. Hanya saja saya mulai belajar jam 9 pagi. Jadwal yang berakhir pukul 5.00. Tidak bisa tidak merasa malu. Atau guru. Bukankah kali ini terlalu mudah? Saya tidak mengatakan sisanya. Tapi Huo Wanru segera menyadari. Pembukaan kacamata Bolovo yang tersenyum itu kuno. Tidak bijaksana. Bangun jam 9 terlalu sulit untukmu. Bagaimana kalau mengubahnya menjadi jam 11? Huo Wanru menemani wajahnya yang tersenyum. Saya pikir keluarga ini sangat sulit untuk dilayani. Jadwal 5.30 yang dia buat di awal. Ditolak oleh istri yang menemani. Manajer telah berulang kali menyatakan bahwa dia tidak bisa membuat putranya lelah. Secara paksa mengubah waktu menjadi jam 9. Sekarang saya pikir jam 9 terlalu dini atau terlambat. Gila. Kamu mau tidur di tutor apa? Ujian masuk perguruan tinggi seperti apa? Jika tidak, siapa yang membuat orang memiliki lebih banyak uang? Pikirkan aku. Dia jadi tenang. Oh ya, kata Bu Pei. Semuanya berdasarkan keinginanku. Adapun ujian masuk perguruan tinggi atau sesuatu, saya senang. Sungguh kapitalis yang jahat. Aku menggerakkan sudut mulutku dan berkata lupakan saja, Tuan Huo. Saya akan melakukan jadwal. Sudah selesai, silakan lihat. Atau seserius wajah, itu tidak berhasil. Ini pekerjaan saya. Menemani teman sekelas dan memberitahu saya permintaannya. Saya berjanji untuk mengembangkan jadwal belajar yang memenuhi syarat. Faktanya, dia memilikinya di dalam hatinya. Saya tahu pangeran tidak begitu mudah untuk melayani. Hanya ingin memecatku. Singkirkan pekerjaanku. Tetapi ketika dia selanjutnya mendengar pangeran berkata, dari jam 5. Saat akan tidur jam 11. Benar-benar galak. Apa yang terjadi di sini? Saya masih berbicara di sana. Lebih banyak kelas matematika dapat diatur pada tahap awal. 2 bulan benar-benar terlalu singkat. Tapi aku akan mencoba yang terbaik. Guru akan segera datang. Anda harus membuat makalah terlebih dahulu dan biarkan mereka mengeksplorasi kebenaran. Aku bertahan. Bar. Meskipun saya yakin dengan kemampuan saya untuk belajar. Namun kesulitan menguji sang juara masih belum sedikit. Atau seolah-olah semakin Anda mendengarkan, semakin cerah mata Anda. Dan akhirnya, mau tak mau mengeluarkan rencana yang dia buat sejak awal. Menemani teman sekelas Anda untuk melihat rencana ini. Ini adalah rencana untuk hari pertama Anda. Jadwal di belakang. Baca sesuai hasil simulasi Anda.
Keduanya cocok. Tekan saja ini. Huo Wanru menghela nafas lega. Saya tidak dipecat pada hari pertama. Itu disetujui oleh majikan. Sangat bagus, gaji tinggi disimpan. Tapi yang mengejutkannya, orang kaya masih bekerja sangat keras. Ini langka. Guru Cina dan Inggris datang di pagi hari. Orang Cina sebenarnya adalah sakit kepala terbesar saya. Saya tidak pandai menulis komposisi. Bahasa Inggris baik-baik saja. Dan jawaban sederhananya adalah ini. Meskipun saya yatim piatu di dunia nyata. Tidak ada orang tua. Dan sering ditindas oleh direktur panti asuhan. Tapi ada yang kurang. Akan ditangkap dari sisi lain. Ingatanku luar biasa. Bahasa Inggris benar-benar sepotong kue bagi saya. Guru bahasa Inggris itu masih pusing saat pergi. Kertas dengan nilai penuh sebenarnya perlu menyewa tutor. Bu Pei mengatakan bahwa putranya tidak belajar dengan baik. Itu sangat sederhana. Sebaliknya, guru bahasa Mandarin itu menggelengkan kepalanya ketika dia pergi. Dengan putus asa memikirkan bagaimana mengubah komposisi saya menjadi. Kinerja naik. Guru kimia dan biologi datang pada sore hari. Meskipun saya masih ingat 2 kursus ini. Tapi juga sedikit kabur. Jadi nilai ujiannya cukup bagus. Tidak luar biasa tapi juga tidak rendah. Makan sore. Ini dia guru fisika dan matematika. Subjek tersulit datang ke akhir. Saya tidak tahu apa-apa tentang fisika. Lagi pula, fisika perguruan tinggi. Jadi guru fisika membaca makalah. Ekspresi sembelit. Apakah kamu bercanda? Karena kata Bu Pei yayasan saya kurang bagus. Jadi dia ahli fisika. Saya meminjam buku teks fisika dari tahun pertama sekolah menengah dan menghafal Courseware selama 2 hari. Pada akhirnya, siswa yang akan diajar lulus 98 poin. 2 poin tersebut dikurangi karena perhitungan yang salah. Akhirnya ia menghela napas dan pergi. Tampaknya Courseware akan digunakan kembali. Dan guru matematika sedang menonton. Dengan gemetar, dia mengeluarkan kertas. Tapi pada akhirnya saya mendapat 128 poin. Dan dia lega, oke. Saya masih punya ruang untuk membayar. Dan hari pertama berlalu. Huo Wanru mengikuti dari siang hingga malam. Dari kejutan menjadi kebencian. Akhirnya melontarkan kata monster. Jenius telanjang. Orang normal mana yang hampir bisa mendapatkan nilai penuh dalam fisika? Dan Bu Pei mengatakan bahwa saya dulu berusia 28 tahun. Aku belum pernah mendengarnya. Para siswa SMA nomor 28 sangat jahat. Sepertinya jadwalnya harus diperbaiki. Fisika dan bahasa Inggris tidak boleh memakan terlalu banyak waktu. Setelah mengatakan itu, dia juga pergi sambil menghela nafas. Jika dia tidak pergi, dia akan dipukul dan kehilangan kepercayaan diri. Saat itu, dia juga juara dalam ujian masuk perguruan tinggi. Ini benar-benar berbeda. Ketika dia pergi, tidak memperhatikan keluarga besar yang duduk di sofa ruang tengah. Ibu terlihat sedih. Kami sudah di sini sepanjang hari. Setiap guru yang keluar tersesat. Apakah Ayu benar-benar tidak ada harapan dalam belajar? Ayah menepuk kedua tangannya. Sepertinya tidak apa-apa untuk menghibur diri sendiri. Saya hanya ingin bahagia dengan anak-anak saya. Pei Yunsheng ingin tertawa tapi tidak berani tertawa. Karena hari ini dia tahu. Aku sudah tidur dengan mengiaonya selama 2 hari terakhir. Sekarang nilai saya tidak bagus. Anda dapat menggunakan kedok untuk tidak mengganggu studi saya. Mengiao kembali ke kamarnya. Memikirkanku, dia tidak bisa menahan batuk. Tapi aku tidak ingin dilihat oleh Mengiao. Menemani Mengiao menatap sang kakak dengan tatapan mengutuk. Nilai Ayu tidak bagus, kamu masih bisa tersenyum begitu bahagia. Aku sangat salah tentangmu. Otak Pei Yunshen berputar cepat. Dijelaskan bahwa itu tidak Mengiao. Pikirkan tentang itu. Jika Ayu tidak belajar dengan baik, dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Kita bisa menjaganya nanti. Menemani Mengiao untuk mendengarkan. Pertahankan saja Ayu, kenapa kamu bekerja keras? Pei Yun menyeka keringat dinginnya dalam-dalam. Akhirnya tertipu Mengiao. Tapi bagaimana saya bisa memenangkan hati orang begitu cepat? Dalam sekejap mata, Mengiao bahkan tidak menoleh ke arahnya. Sekarang dia benar-benar melupakan dirinya untukku. Saya memukul orang tua angkat saya. Saya meninjau makalah hari ini. Saya memiliki sedikit lebih percaya diri untuk menjadi juara. Saat aku keluar, saya melihat lingkaran orang di ruang tamu di lantai bawah.
Ada yang minum teh, ada yang membaca buku. Sepotong harmoni. Ini hampir jam 11 malam. Kenapa belum tidur? Orang-orang di lantai bawah mendengar ketukan pintu. Perawatan hidung resmi mata. Berpura-pura sibuk dengan urusanmu sendiri. Sebenarnya, aku sangat gugup. Bagaimana jika saya dipukul? Bagaimana jika kamu menangis? Cara membujuk. Saya bertanya kepada orang tua saya dengan bingung. Apakah kamu masih belum tidur? Bagaimana bisa? Bukankah ayah yang paling sehat? Apakah Anda harus tidur jam 10 setiap hari? Ayah menyentuh hidungnya dan punya ide. Ahyu, kau datang tepat waktu. Kakakmu kehilangan proyek di perusahaan. Ayah memarahinya, jangan menirunya di masa depan. Pei Yunxing penuh dengan tanda tanya. Tapi aku hanya bisa mengakui itu. Saya kehilangan sebuah proyek. Seberapa aneh ini? Pei mengiau kata Ayu. Bagaimana Anda belajar hari ini? Apakah Anda merasa stres? Dan saya memikirkannya, dan saya berpikir, oke. Beberapa subjek benar-benar berkarat. Tapi seperti yang diharapkan. Dengarkan ini. Dia tidak terhibur. Sebaliknya, wajahnya berat. Bagaimana ekspresi para guru itu ketika mereka pergi barusan? Mereka bisa melihatnya dengan jelas. Tapi Pei mengiau mengikuti kata-kataku. Jangan stres. Lakukan saja yang terbaik. Malam berlalu tanpa hambatan. Dan saya masuk kembali, dan mereka benar-benar lega. Pada akhirnya, ibu yang membuat keputusan. Jangan bicara tentang nilai di rumah di masa depan. Semua orang buru-buru mengangguk. Selama sisa hidup saya bangun lebih awal dari anjing. Kehidupan yang tidur lebih lambat dari seekor anjing sibuk tetapi memuaskan. Ibu mencintaiku. Saya menemukan barang secara pribadi. Seolah aku ingin dia menyesuaikan waktu belajarku. Tetapi saya diberitahu bahwa saya menyesuaikan waktu sendiri. Selama ini, seluruh rumah diperingatkan lagi dan lagi. Tidak ada suara. Karena menemani keluarga saya menemukan bahwa saya benar-benar bekerja keras. Bahkan hatiku mereka dengar. Telah menjadi berbagai cina klasik dan publik. Kepala Pei-yun semakin besar. Akhirnya memutuskan untuk tinggal di perusahaan untuk sementara waktu. Selama periode ini, lelaki tua dari keluarga Pei menemani Yunhai untuk syuting. Saya kembali dari tempat kejadian dan meraung di dalam mobil sport sekali. Belum turun. Dia ditampar oleh ibunya dan tidak diizinkan untuk dilahirkan. Apa yang akan dipelajari kakakmu? Tidak mengiau mendapatkan berjalan-jalan? Lain kali aku melihat keraguannya. Kenangan ibu tidak mengiau. Apakah itu Ayu Peiyu? Aku tahu aku saudaraku. Tapi bukankah dia ingin kembali sebelumnya? Ibu, jangan tertipu. Dia serakah akan uang Anda. Suara itu jatuh begitu saja, tamparan lagi. Pei Yunhai dianiaya kepada ibunya. Jangan pukul wajahku. Saya masih harus makan dengan wajah saya. Ibu berkata dengan marah. Segala sesuatu di masa lalu adalah kesalahpahaman. Anak baik pengasuh. Jika kamu baik-baik saja, pergi saja. Jangan biarkan aku melihatmu sebelum ujian masuk perguruan tinggi selesai. Melati Haiki tersenyum, ini rumahku. Kemana saya bisa pergi jika saya tidak kembali ke kota? Laut pelatihan melangkah ke dalam. Begitu memasuki pintu, ia melihat Pei Mengiao sedang merangkai bunga. Dia memikirkan setengah hadiah dan menarik Pei Mengiao ke samping. Turunkan suaramu dan katakan Mengiao, jangan khawatir. Kamu adalah satu-satunya saudara perempuan di hatiku. Tidak peduli jenis kultivasi apa yang dia miliki, dia tidak bisa melewati Anda. Aku hanya membawakanmu hadiah saat aku kembali kali ini. Dan saya memiliki variety show keluarga selama liburan musim panas. Saya memberikan nama Anda ke tim program. Setelah Pei Yunhai selesai berbicara, hatinya merasa nyaman untuk beberapa saat. Aku pikir. Kau akan terharu dengan mata Pei Mengiao yang berkaca-kaca. Aku tidak menyangka wajah dingin orang di depanku. Mengatakan hal-hal yang dia tidak mengerti. Kakak keempat, kamu membuatku juga kecewa. Ayu adalah adik kami, bukan hanya kamu tidak mencintainya. Saya masih tidak mau mengakui identitasnya. Pei Yunhai tampak salah. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia harapkan. Pei Mengiao terus berkata. Adikku hanya tidur 6 jam sehari selama waktu ini. Cukup sulit. Anda tidak hanya tidak mengerti dia. Masih berbicara omong kosong di sini. Dan dia meninggal. Buatlah keputusanmu, saudara keempat.
Kalian bisa menunggu sampai Ayu selesai ujian masuk perguruan tinggi sebelum pulang. Saya khawatir Anda akan mempengaruhi studinya. Pei Yunhai didorong ke halaman. Belum bereaksi. Melihat langit untuk waktu yang lama tidak bisa tenang. Dia diusir. Hanya karena aku. Baik untuk pergi. Tunggu sampai aku menyelesaikan ujian masuk perguruan tinggi. Dia ingin melihat monster macam apa ini. Merenggut jiwa ibu dan adikku. Hari berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, itu 3 hari sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Saya memutuskan untuk pergi ke sekolah untuk mengikuti ujian. Ibu mencoba membujukku. Tapi aku takut itu akan merusak kepercayaan diriku. Supir menurunkan saya di sekolah. Begitu aku memasuki kelas. Hal pertama yang saya lihat adalah rambut merah cerah. Wajah Pei Xinghe penuh dengan kebencian. Subekstasi apa yang kamu berikan pada orang tuamu? Mengapa mereka hanya setuju bahwa Anda tidak pergi ke sekolah? Tapi dia bersikeras agar aku tetap di sekolah. Aku berkedip, saudara kelima. Saya punya guru di rumah. Tidak bukan belajar. Selain itu, kamu manis putih konyol. Belajar dengan Anda. Itu hanya akan menunda kecepatan aku menarik pedangku. Pei Xinghe mendengus dingin. Wajah malang. Aku tersenyum, kakak kelima. Mengapa kita tidak bertaruh? Taruhan saja pada nilai ujian ini. Jika saya mendapat nilai lebih tinggi dari Anda dalam ujian ini. Selama liburan musim panas setelah ujian masuk perguruan tinggi, kamu akan menjadi adikku. Aku menyuruhmu pergi ke timur. Anda tidak harus pergi ke barat. Dan Anda tidak bisa meninggalkan rumah tanpa izin saya. Meskipun Pei Xinghe tahu bahwa ini untuk kebaikannya sendiri. Tapi aku masih tidak bisa membantu tetapi wajah hitam. Ambil telinga dan lemak kandung empedu saya. Suatu hari untuk saudaraku. Sepanjang hidupku, kakakku ingin aku menjadi adikmu. Kehidupan selanjutnya. Aku memamerkan gigiku kesakitan dan menyeringai, dan dia melepaskannya dengan puas. Menemani galaksi untuk memikirkannya. Mata berkedip. Aku bisa berjanji padamu untuk tidak keluar sesuka hati. Tapi jangan pernah menganggapnya sebagai adik kecil. Saya menjulurkan lidah saya dan Anda hanya menunggu untuk kalah. Pei Xinghe mengangkat alisnya. Tertawa santai, belum tentu. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda dulu berusia 28 tahun? Meskipun aku bodoh. Tapi tidak apa-apa untuk mendapatkan skor 400. Dan saya memakai pisau. Ibu bilang kamu tidak bisa mendapatkan 500 poin. Aku tidak akan membiarkanmu masuk rumah. Setelah mengatakan itu, tanpa memperdulikan matanya yang seperti hendak melempar pisau. Aku kembali ke tempat dudukku dan bersiap-siap. Karena ujian. Semua kursi telah ditarik terpisah. Selesai ujian di pagi hari. Saya akan makan di kantin sekolah. Saya datang untuk menemani galaksi dan akan membawa saya ke sana. Tiba-tiba ada seseorang yang senang dengan lenganku di malam hari. Senyumnya yang menawan. Mengedipkan mata nakal, saudara Ayu. Aku akan mengajakmu makan malam. Kamu pertama kali makan di sekolah. Saya pasti tidak tahu apa yang enak. Aku terkejut. Aku tidak tahu siapa orang di depanku ini. Diam-diam bertanya pada sistem. Saya mengetahui bahwa namanya adalah Lin Ruiho. Langsung tertarik. Ini adalah penggemar Brother 5 atau bunga kelas. Setelah terancam secara pribadi. Memperingatkan banyak gadis yang memiliki ide tentang saudara laki-laki kelima. Tapi kakak kelima sama sekali tidak memiliki perasaan padanya. Setelah saudara kelima meninggal, dia berbicara dengan banyak orang. Objek tanpa kecuali. Wajahnya mirip dengan Brother 5. Kegembiraan sastra pengganti? Saya menjawab, oke. Lalu ada Nona Laurin hari ini. Aku lelah menemani galaksi. Dia mendengus dingin dan berpura-pura tidak peduli dan pergi. Dalam hati, aku diam-diam mengeluh tentang apa yang dilakukan wanita itu. Saya belum pernah makan malam dengan saudara laki-laki saya. Dia memakannya lebih dulu. Saat keduanya makan. Lin Rui berpura-pura tidak peduli dengan memata-matai Pei. Hobi galaksi. Dan tipe cewek seperti apa yang dia suka? Setelah memikirkannya, saya berkata dengan lembut dan perhatian dan cantik. Bagaimanapun, Yuanwen Pei Xinghe meninggal setelah ujian masuk perguruan tinggi. Tidak ada pengalaman emosional sama sekali. Siapa yang tahu apa yang dia suka? Tipe gadis. Tapi cantik dan lembut selalu benar. Lin Rui berniat untuk menyenangkan saya. Saya juga tidak akan menusuknya. Lagi pula, jika Pei Xinghe tidak mengalami kecelakaan.
Saya sangat menantikan perkembangan hubungannya. Seperti semua orang tahu, di sudut rumah Pei. Mereka berdua mulai sedikit muak denganku. Pei Yunsheng tahu kalau hari ini adalah ujianku. Pulang dengan sengaja. Hanya ada Pei Mengyao di rumah. Dan ia menghela napas lega. Katakan Mengyao ke Pei Mengyao. Sejak panti jompo. Anda sudah lama tidak berbicara dengan saya. Pei Yun dalam dan dingin. Ekspresi sedih di wajahnya yang kurus. Cara melihat dan cara melanggar. Pei Mengyao mau tidak mau melembutkan ekspresinya. Aku menyentuh rambutnya dari sudut mataku. Sekarang ujian masuk perguruan tinggi. Semuanya tentang dia. Pei Yun mengertakkan giginya dalam kegelapan. Pasang tampilan yang lebih sedih. Hentikan Pei Mengyao. Mengintai dengan nyaman, tapi aku sudah lama tidak memelukmu. Pei Mengyao terkejut. Dia dengan cepat melihat sekeliling. Tidak menemukan siapapun. Syukurlah, Kak. Ini adalah rumah. Hati-hati dilihat orang lain. Saya tidak peduli jika Pei Yunshin berbicara. Senang bertemu. Saya sudah lama ingin mengaku kepada orang tua saya. Pei Mengyao mendorongnya. Kulit tegang. Saya belum siap. Pei Yunsheng menanggapi dengan keluhan. Faktanya, jantung berputar dengan cepat. Memikirkan bagaimana membuat orang tuaku menerima ini. Dan di sekolah. Dan saya duduk kembali dan saya selesai. Memeriksa beberapa kali lagi. Aku menyerahkan kertas-kertas itu terlebih dahulu setelah memastikan bahwa kertas-kertas itu benar. Aku melemparkan tatapan provokatif pada Pei Xinhe. Setelah meninggalkan gerbang sekolah, dia berkata, "Hei, saudara 5. Semoga beruntung. Apakah Anda bisa pulang atau tidak tergantung pada kerja keras Anda kali ini?" Mei Xin dan mencibir 2 kali. Fokus kembali pada kertas ujian. Beberapa hari berikutnya sibuk lagi. Kertas demi kertas. Citik Biksin satu persatu. Ibu merasa kasihan padaku setiap pagi dan malam. Dia membiarkan dapur menambah makanan. Pei Yun masih terlalu sibuk untuk dilihat setiap hari. Keluarga Pei memberinya sebuah perusahaan hiburan kecil. Latih kemampuannya. Tapi semua kedamaian dipatahkan oleh hasil 3 mode. Ibu berteriak di telepon. "Berapa yang kau katakan?" Sisi telepon sepertinya sangat puas dengan keadaan ibuku. Pengulangan tak kenal lelah dari 699. Pertama di sekolah. Ibu menutup telepon dengan putus asa. Itu 1 bulan yang lalu. Hatiku berdenging di telingaku. Saya ingin kembali dengan seorang juara. Buat ibu bahagia. Dia tertawa terbahak-bahak. Tertawa, menangis. Aku adalah putranya. Saya hanya mendapat 350 poin dalam tes tertinggi di 28. Sekarang saya memiliki skor 699. Jadi dia menyembunyikan meja sebelumnya. Sekarang aku menderita. Dia tidak perlu takut. Setelah menangis, dia ingin berbagi berita. Saya menelepon ayah saya yang jauh di luar negeri. Pei tua. Keluarga kami mungkin benar-benar memiliki ujian masuk perguruan tinggi. Ayah yang geram dengan bawahannya. Bingung. Istri, kamu sedang bermimpi. Aku tak menduga ini akan keluar. Saya digantung oleh ibu saya dengan rapi. Ayah menatap ponselnya dengan serius. Akhirnya menyimpulkan bahwa dia benar-benar sedang bermimpi. Suasana hati baik ibu yang menutup telepon tidak terpengaruh. Dia sengaja tak mengatakan. Saya berencana untuk menunggu hasil ujian masuk perguruan tinggi resmi keluar. Kejutan besar untuk semua orang. Kemudian dia ingat bahwa dia telah melahirkan begitu banyak putra. Meskipun semua orang adalah siswa terbaik ketika mereka belajar. Tapi tidak ada yang memenangkan posisi teratas dalam ujian masuk perguruan tinggi. Tumpukan yang besar tidak sebagus bayi. Dan dia benar-benar marah. Mulailah dengan bos dan hubungi satu persatu. Tentu saja, saudara kelima yang ponselnya disita. Dan anak ketiga yang menjalani operasi tidak menjawab telepon. Tapi itu tidak luput dari sanksinya. Ibu mengedit puluhan pesan dan mengirimnya untuk memarahi. Setelah 2 jam, ia akhirnya lega. Pergi ke dapur dengan gembira. Ruang untuk keluar biasa saya memotong buah. Kasihan anak-anaknya untuk tinggal di rumah. Lausi menemani Yunhai. Depresi. Untuk mengeluh dalam kelompok kecil. Apakah ibu terstimulasi? Aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Kenapa kau memarahi padahal tak setuju? Dia memarahiku selama setengah jam. Kakak kedua bilang aku baik-baik saja.
Hanya memarahi saya selama 15 menit. Pei Yunhai bilang dia juga memarahimu. Hahaha, aku tidak sendiri lagi. Kakak kedua mengatakan bahwa guru mengatakan apa yang terjadi padamu. Mengapa Anda memulai Lian Zuo? Saya dimarahi karena terlibat. Pei Yunhai berkata. Sayangnya tidak. Saya pikir Anda melibatkan saya. Pei Yunshen berkata. Mungkin bukan karena aku dimarahi juga. Pei Yunhai berkata. Hal-hal mulai menjadi menarik. Hak untuk memanggil saudara ketiga. Kakak kedua mengatakan bahwa saudara ketiga menjalani operasi hari ini. Kurasa aku tidak punya waktu sekarang. Tergelincir. Saya akan bertanya kepada adik perempuan saya apa yang terjadi. Pei Mengyao, yang sedang menganalisa kasus perencanaan di perusahaan. Menerima telepon dari saudara keempat. Adik perempuan? Ibu ada di sebelahmu dan tak menemani Mengyao meletakkan dokumen. Dia menyesap teh dan berkata. Tidak, saya di perusahaan. Menemani Yunhai menghela napas lega dan langsung ke intinya. Lalu apakah Anda tahu mengapa ibu dalam suasana hati yang buruk? Mengapa Anda menelepon dan memarahi saudara-saudara kita? Pei Mengyao bingung. Ibu memarahimu. Mungkin karena kakakku belajar terlalu giat. Dia tidak bisa melihatmu dengan mudah. Aku tidak tahu. Ibu tidak memarahiku. Pei Yunhai tidak bisa berkata-kata. Kamu pasti bercanda. Karena kultivasi itu sulit. Jadi tidak logis untuk menelepon dan memarahiku. Suara Pei Yunhai berangsur-angsur mereda. Mengingat bahwa ketika dia masih kecil, Pei Mengyao mengalami demam sepanjang malam. Ternyata dia mendengkur malam itu. Dialah yang dimarahi. Tercekik, sedih. Ibu tidak adil. Menemani Mengyao bermain dengan bunga mawar di atas meja dan berkata. Kakak keempat, apa yang kamu bercanda? Kapan ibu pernah bersikap adil? Pei Yunhai berkata. Saya tidak bisa berkata-kata. Pei Yunhai menutup telepon. Sedih untuk waktu yang lama. Bicara kembali dalam kelompok 5 bersaudara. Intelijen dikumpulkan. Ibu marah karena terlalu keras mengasuh dan belajar. Kakak kedua bilang kamu tidak boleh terlalu konyol. Pei Yunhai mengatakan itu semua. Nah masih baik sama si bungsu. Kakak kedua bilang aku belum melihatnya. Tapi bukankah dia membuat ibu menangis sepanjang malam? Pei Yunhai mengatakan itu. Saya pulang beberapa hari yang lalu karena mobil sport terlalu keras. Saya ditampar oleh ibu saya. Dan Mengyao juga tak mengizinkanku pulang karena dia. Aku takut aku akan mengganggu belajarnya. Pei Yunsheng membalas bahwa ada kesalahpahaman. Mengasuh memang anak yang baik. Dia dulu hidup terlalu keras. Anda akan tahu ketika Anda melihatnya. Kakak, Anda telah berubah. Pei Yunshen menyelesaikan kalimat ini. Tiba-tiba aku teringat Pei Mengyao dalam pikiranku. Saat kamu tidur denganku. Dia mengerutkan kening dan mengetik beberapa kata lagi. Tapi mengasuh benar-benar merepotkan. Pei Yun masih dalam pemulihan, ini adalah kakakku yang baik. Kakak kedua sedang berpikir, kamu bilang begitu. Aku sangat tertarik. Ketika proyek penelitian saya selesai. Kembali dan lihat tempat ini. Saat ini, Pei Yunhui menyelesaikan operasi. Kembali ke kantor lelah. Saya mendengar telepon di atas meja berdering tanpa henti. Baru saja kubuka, dan pesan pekat itu memenuhi layar. Tapi yang paling mengejutkannya. Atau apakah ibunya mengiriminya pesan? Semakin banyak Anda melihat, semakin dalam kerutan. Sampai Anda mengklik WeChat. Baru kemudian dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang dimarahi. Kecuali dia tidak mendapat telepon. Itu diubah menjadi serangan pesan teks. Dia mengirim tangkapan layar pesan teks ke grup. Ketik sepelan yang Anda inginkan. Saya juga dimarahi dan saya tidak mengetahuinya. Sekarang, saya memegang makalah fisika menunggu untuk dinilai. Tidak mengherankan, nilai penuh lagi. Guru fisika menghela nafas keahyu. Saya tidak berpikir saya punya apa-apa lagi untuk diajarkan kepada Anda. Aku menyentuh hidungku. Bagaimana bisa? Saya tidak mendapatkan nilai penuh di makalah fisika sehari sebelum kemarin. Guru itu menggerakkan sudut mulutnya. Apakah Anda tidak mendapatkan nilai penuh? Apa kau takut memukulku? Sengaja menulis pertanyaan pilihan ganda salah. Guru menyuruh saya untuk terus menjaga kesalehan berbakti saya. Oke guru, silakan duduk. Aku akan mengambilkanmu secangkir teh, Bu. Ketika ibu datang. Ini adalah adegannya. Dia meletakkan piring buah di atas meja dan berkata berkultivasi.
Hasil trimode keluar. Guru sekolah menelepon ponsel ibuku. Ibu masih sangat tertarik dengan nilai. Ibu menahan kegembiraannya dan mengatakan bahwa dia mencetak gol pertama dalam tes dengan 699 poin. Dia telah memarahi putra-putranya selama 2 jam. Aku masih tidak bisa menyembunyikan kegembiraanku. Saya berkata dengan tenang, inilah yang saya harapkan. 699? 1 poin lebih sedikit dari perkiraan skor. Tapi itu tidak buruk. Saya berbakti, Ibu, jangan khawatir. Saya pasti akan membawa juara kembali. Membuatmu bahagia. Rongga mata ibu lembab dan mengasuh sangat bagus. Tapi ibu ingin kamu bahagia. Coba saja yang terbaik. Hatiku seperti digigit oleh sekelompok semut yang padat. Saya terganggu sampai kelas berikutnya. Berbaring di tempat tidur di malam hari aku meringkuk bersama. Pengingat dunia nyata yang telah lama hilang. Panti asuhan saya. Panti asuhan itu adalah serigala berbulu domba. Kolusi dengan pedagang manusia. Saya melarikan diri karena ketidaktaatan liar. Tapi itu tidak mudah. Saya melakukan semua pekerjaan kotor sendirian. Saya telah melarikan diri berkali-kali dan gagal. Sebaliknya, dia dipukuli dan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Anak-anak lain di panti asuhan adalah kaki tangan. Mereka semua takut pada dekan. Patuhi perintah dekan. Yang paling serius adalah ketika saya menelepon polisi. Namun, setelah polisi datang dan mengumpulkan beberapa gepok uang, tidak ada habisnya. Dan saya membayar harga yang mengerikan. Terkunci di ruangan kecil yang gelap selama 3 hari tanpa makanan atau minuman. Di tahun ketiga sekolah menengah. Situasi saya jauh lebih baik. Karena saya memainkan peran saya. Bahkan jika Anda belajar sangat sedikit setiap hari. Tapi saya selalu yang pertama dan kedua. Dekan memiliki seseorang yang mengawasi studi saya setiap hari. Tidak bisa tidur sampai jam 2 pagi. Dia membutuhkan tanda hidup. Seorang juara dalam ujian masuk perguruan tinggi. Adalah tanda terbaik dari panti asuhan ini. Saat itu, jika aku mundur selangkah, aku akan dirindukan. Sesuai keinginan dekan. Dan mereka semakin tinggi setiap saat. Yang tertinggi bahkan kehilangan tempat kedua dengan lebih dari 20 poin. Dekan juga mengucapkan selamat kepada saya hari demi hari. Sampai gerbang terakhir ujian masuk perguruan tinggi. Saya lolos tanpa ada yang memperhatikan dan tidak pergi ke ujian. Sebagai gantinya, saya membeli tiket kereta api ke Beijing. Aku sudah menghubungi reporter dan stasiun TV. Saya akan membuat semuanya menjadi publik. Panti asuhan runtuh. Saya memenangkan kehidupan saya sebelumnya pada usia 18. Diawasi harus menjadi juara ujian. Untuk meneruskan panti asuhan. Pada usia 18 tahun dalam kehidupan ini, dikatakan bahwa kebahagiaan adalah hal yang paling penting. Momen ini. Aku tak bisa anggap ini sebagai dunia fiksi. Ini aku yang nyata. Bawakan aku dunia hangat yang tak terhitung jumlahnya. Saya harus tinggal di dunia ini untuk waktu yang lama. Di kelas SMA. Guru sains mengumumkan. MU Southeast, yang menempati posisi pertama dalam ujian, menjadi yang kedua di sekolah kali ini. Seluruh kelas terkejut. Tenggara, bagaimana Anda menjadi yang kedua? Siapa yang lulus ujian lebih tinggi dari Anda? Iya. Nange duduk di singgasana pertama selama 3 tahun. Tidak pernah ditarik ke bawah. Aku kalah kali ini. Guru Zhang mengangguk ketika dia melihat adegan ini. Saya ingin menjaga bajingan ini dari rasa krisis. Aku pantas menjadi yang pertama kali ini. Biarkan aku menjualnya dulu. Saya dapat mengungkapkan skornya 699. Bibir Tenggara Kayu menjunjung tinggi garis. Dia memperkirakan bahwa dia hanya peduli pada 680. Adapun siapa yang mencetak 699 poin dalam tes? Tapi yang kedua di kelas kami juga tidak buruk. 688 poin. Ruang kelas semakin keras dan semakin keras. Semua jenis mata yang mencurigakan melirik ke sekitar. Siapa itu? Peras Nange ke bawah. Menemani galaksi dengan pena di mulutnya dan melihat keluar jendela. Tapi yang ada di pikirannya adalah hal lain. Ketika Anda bertaruh, Anda hanya bertaruh pada diri sendiri. Bagaimana jika hukuman untuk kalah tidak dimenangkan? Salah langkah, salah langkah. Guru Zhang melihat bahwa para siswa hampir membahasnya. Kali ini, yang pertama adalah teman sekelas baru. Memelihara teman sekelas. Saya memasukkan makalahnya ke dalam kuliah. Anda bisa datang dan menontonnya setelah kelas. Ruang kelas terdiam. Keheningan yang ekstrim.
Sedetik kemudian, lautan ketakjuban meletus lagi. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Yang pertama adalah mengolah siswa yang dipindahkan dari 28. Saya sangat mahar. Seorang putri diberi jalan-jalan. Putra lainnya mencetak 699 poin. Siapa bilang bukan? Pei Xinghe, saudaramu telah bermutasi. Pei Xinghe, yang dibahas oleh semua orang, tidak bergerak. Pena di mulutnya jatuh ke tanah dan dia bahkan tidak mengetahuinya. Dia menelan ludah. Tepuk kursi depan seperti hantu. Suara itu kering dan bergetar. Siapa yang pertama? Pei Yu, saudaramu. Dia benar-benar jenius. Membesarkan saudara laki-laki saya tergantung pada. Adikku datang pertama dalam ujian. Salin dan belajar dari Tuhan. Bukankah ini mimpi? Pei Xinghe menggelengkan kepalanya. Dan memukulnya ke meja. Sakit tapi tidak bangun. Bagus, dia mengangkat tangannya lagi. Dia menampar wajah 2 kali secara mekanis. Ini benar-benar menyakitkan. Saudara galaksi, apakah kamu baik-baik saja? Langkah ini membuat takut orang-orang di sekitarnya. Pei Xinghe bereaksi dengan baik. Saya hanya tidak tahu bagaimana cara melampiaskan. Saya pikir saya terlalu berlebihan untuk membandingkan nilai saya dengan dia. Bukankah ini meminta masalah? Telur menyentuh kepala mayat dan dihancurkan sampai mati. Lihat transkrip yang dikirim. Kembangkan 699 poin di baris pertama. Saya 502 poin di baris kedua dari belakang. Pei Xinghe mau tidak mau menjambak segenggam rambut dalam kesusahan. Setelah menatap transkrip dengan linglung selama beberapa menit. Berbaring benar-benar datar. Lupakan saja, itu lebih baik daripada menyerah. Mu Sotheast juga menatap transkripnya. Posisi sebelumnya. Sekarang nama orang lain. Rasanya aneh tak terlukiskan. Tapi memikirkan aku yang baru. Dia tersipu. Apakah dia meniru saya? Tidak apa-apa, saya akan melakukan lebih tinggi dari Anda waktu berikutnya. Saya akan membiarkan Anda memperhatikan milik saya setelah memompa. Dia mulai menganalisis pertanyaan yang salah. Siswa lain di kelas tidak bisa menahan napas. Mempelajari Tuhan berarti mempelajari Tuhan. Ambil pukulan besar seperti itu. Mogok juga bisa mengubah kesedihan dan kemarahan menjadi motivasi. Kembali ke rumah. Aku tidak punya banyak waktu untuk bersedih. Seluruh orang dikelilingi oleh pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya. Sibuk tapi memuaskan. Ibu bahkan tidak pergi ke perusahaan. Fokus merawatku di rumah. Ini akan menjadi hari ujian masuk perguruan tinggi segera. Ini seperti dunia nyata. Begitu ujian masuk perguruan tinggi, hujan turun seolah-olah itu adalah angka tetap. Surga telah mengusir panas di udara. Lakukan yang terbaik untuk siswa. Menemani Meng Yao secara khusus meminta cuti 2 hari ini. Untuk mengirim saya ke ujian. Jelas ini ujianku. Tapi ibuku dan Meng Yao jauh lebih khawatir dariku. Apakah Anda membawa cukup? Bawa sebotol air lagi, ayo. Jangan panik ketika Anda menemukan pertanyaan yang tidak Anda ketahui di ruang ujian. Lakukan hal lain dulu. Hatiku menghangat mengetahui bahwa aku mengerti ibuku. Kakak, istirahat juga. Aku sudah mengemasi barang-barangku. Gerbang sekolah penuh dengan orang tua yang menjemput dan mengantar anak-anak mereka. Raut gugup menggantung di wajah semua orang. Aku menarik napas. Memasuki ruang ujian berbeda. Semuanya berbeda dari sebelumnya. Dalam kehidupan saya sebelumnya, orang-orang di luar ruang ujian takut saya akan melarikan diri. Orang-orang yang memahami saya di luar ruang ujian dalam hidup ini kehabisan cinta. Saya pasti akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Pasti akan. Duduk di ruang ujian. Marki dalam pikiranku. Kilatan basah dalam hidupku. Tahun-tahun sulit panti asuhan. Kenikmatan balas dendam. Kekecewaan dengan orang tua kandung. Berkeliaran masuk dan keluar dari dunia fiksi. Dan sekarang jawabannya dengan mudah. Saya pikir saya memiliki kehidupan yang cukup baik. Maju cepat 2 hari. Aku keluar dari ruang ujian. Berlawanan. Ibu yang akan datang memberikan pelukan erat. Ibu, aku menang. Aku menaklukkan segalanya untuk datang kepadamu. Suara ibu tercekat oleh isak tangis. Terima kasih atas kerja kerasnya. Tidak tahan dengan suasana sedih ini. Aku tersenyum. Mulut cemberut ibu genit. Bisakah saya memecahkannya nanti? Aku sudah bekerja keras selama 2 bulan. Saya merasa sangat lelah. Saya ingin ibu saya mendukung saya di masa depan.
Ejekan yang dingin. Ayolah, ini tujuanmu. Aku berbalik dan aku panjang lebar. Seorang pria dengan kacamata hitam dan topeng terlihat. Saya mengeluh dalam hati saya bahwa itu adalah orang atau hantu. Memakainya seperti ini di musim panas tidak takut bau pengap. Pei Yunhai sepertinya pernah mendengar suara baru. Kamu adalah hantunya. Tapi dia melihat sekeliling dengan bingung. Suara apa barusan? Pei Mengiao tidak setuju. Datang dari belakangnya. Kakak keempat, biarkan Ayu pulang dulu. Saudara keempat, ini adalah orang yang difitnah. Juga dituduh melakukan paksaan. 4 bunuh diri terkenal terakhir. Begitu banyak mulut, tidak heran mereka dijebak. Apa yang mengejutkan ibu? Anaknya gay. Pei Mengiao berpikir sendiri. Ayu sepertinya tahu banyak hal menakjubkan. Pei Yun juga meraung bahwa aku lurus. Lurus tapi dia yakin. Suara itu dipupuk. Dia terlihat seperti melihat hantu di siang bolong. Karena suara ini. Dia tidak berbicara sepanjang jalan. Sebaliknya, dia menatapku dengan ekspresi keraguan. Sayang sekali aku tidak mendengar suara itu lagi di sepanjang jalan. Hingga aku sampai di rumah. Suara itu terdengar lagi, Yu. Anda memilih salah satu dari 2 perusahaan ini. Saya tercengang dan 2 dokumen dimasukkan ke tangan saya. Sudut mulut tidak bisa menahan kedutan. Apakah ini pesona modal? Menemani Mengiao ragu-ragu untuk membuka mulutnya, ini semua adalah perusahaan kecil. Ini untuk Anda untuk berlatih. Ayu, jangan takut kehilangan uang. Saya memiliki perusahaan hiburan kecil di tangan saya sekarang. Anda juga dapat memilih ini jika Anda tertarik. Dan aku menghela napas. Ketika saya melihat ke atas, saya tidak memiliki cinta untuk saudara perempuan saya. Apakah Anda ingin melihat saudara tersayang Anda bekerja keras sampai mati? Tentu saja aku tak ingin menemani Mengiao sejenak. Semoga adikku bahagia. Saya berbicara lagi, Ibu. Apakah Anda ingin bayi laki-laki Anda menangis? Ibu bilang tentu saja tidak. Jika saya menepuk paha saya harus. Bu, lihat perusahaan manajemenku. Anda tidak hanya harus khawatir tentang semua aspek perusahaan. Jika Anda tidak pergi dengan baik, Anda akan sedih dan menangis. Maka saya mungkin juga mengabaikannya sejak awal. Benar, kan? Ibu bingung, tapi ini bisa melatih energimu. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa tentang Anda ketika Anda bergabung dengan kantor pusat di masa depan. Saya sangat dirugikan sehingga saya tidak bergabung dengan kantor pusat. Apakah ibu meninggalkanku sendiri? Menemani Mengiao buru-buru membuka mulutnya, tentu saja tidak. Kamu adalah saudaraku. Bahkan jika tidak ada yang peduli dengan ibumu. Kakak juga akan membuatmu khawatir tentang makanan dan pakaian seumur hidup. Pencucian otak selesai. Saya berbaring di sofa, dan saya pikir, ini dia. Mengapa ibu dan saudara perempuan begitu mudah dibodohi? Saya benar-benar khawatir mereka akan tertipu di masa depan. Aku tidak tahan lagi. Ibu bereaksi dan memarahimu sambil tersenyum. Pei Mengiao juga bereaksi dan bertanya pada Ahyu. Anda tidak ingin bergabung dengan perusahaan. Saya malas dan tidak mau. Saya berharap saya bisa menjadi satu dalam hidup saya. Makan ikan asin menunggu mati. Pei Yunhai berkata dengan dingin, benar-benar mempermalukan wajah Pei Jia. Pei Yunhai telah sepenuhnya mengerti saat ini. Dia bisa mendengar hatiku. Apa yang kamu senandungkan? Anda membodohi siapa yang dijebak dan tidak mengetahuinya. Aku akan menyelamatkanmu. Tapi sekarang sepertinya kamu adalah Mas Hehe. Biarkan kamu berjuang sendiri. Wajah Pei Yunhai memerah. Jika dia tidak menyimpannya, dia tidak akan menyelamatkannya. Seolah aku memohon padamu. Tundukkan kepalamu dan cekikikan dengan Mengiao. Hehe, deskripsi Jin Ayu cukup lengket. Menemani wajah Yunhai tidak bisa menutup telepon. Dapatkan di depan Pei Mengiao dan katakan saudari. Kakak keempat memiliki variety show orang tua anak. Tidak ada orang lain yang punya waktu. Bisakah kamu pergi dengan saudaramu? Dan dia melihat reaksiku. Dia berpikir sendiri jika aku memohon padanya. Kamu bisa dengan enggan membawaku bersamamu. Sayang sekali saya tidak menanggapinya. Sebaliknya, ejek dia. Mengapa Anda terlihat seperti pesek di pintu masuk desa? Pei Yunhai menahan amarahnya dan menjawab bahwa kamu adalah anjingnya. Seluruh keluarga Anda adalah anjing. Lupakan saja, pikirnya. Apa pedulimu dengan orang yang berniat jahat? Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dialah yang akan ditolak. Pei Mengiao berkata dengan malu bahwa saudara keempat.
Ayu baru saja selesai ujian. Saya ingin menemaninya. Saya menjemput saudara perempuan saya. Lihat dia kempis. Aku sangat bahagia. Sekarang aku sadar. Pentingnya melihat idiom adalah percaya. Ketidakpedulian yang digambarkan dalam buku. Kakak keempat jelas Rusaro yang bodoh. Tidak dapat diandalkan sama sekali. Pei Yunhai berteriak dengan marah bahwa kamu masih rubah. Seluruh keluargamu tidak bisa melakukannya. Tidak bisa membiarkan dia berhasil. Pei Yunhai diam-diam menggigit rumput gigi belakang. Dia berbalik dan memasang wajah lain. Pei mengiau-mengiau. Anda memiliki belas kasihan pada saya berempat. Saya telah menandatangani kontrak. Apakah saya perlu membayar 5 kali lipat ganti rugi yang dilikuidasi? Menemani mengiau terlihat aneh. Apa kita kekurangan uang itu? Sepertinya tidak ada kekurangan kontrak. Siapa yang mau membayar ganti rugi yang dilikuidasi? Lalu ada suara keras di luar pintu. Dan suara yang ceroboh. Beberapa orang ada di mata ibu mereka. Itu hanya sehelai rumput. Saya tidak tahu untuk mengambilnya setelah ujian masuk perguruan tinggi. Ibu terlihat malu. Dia benar-benar lupa. Putra lainnya juga mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Karena itu, dia kiri dan kanan. Ibu ingat masih ada perusahaan yang harus berangkat dulu. Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar dengan membawa tas. Aku tidak bisa menahannya. Saya pikir 5 bersaudara ini cukup menarik. Seperti tas yang mencolok. Saya pergi ke Pei Xinhe dan mengatakan bahwa saudara Wu bersedia mengakui kekalahan dalam perjudian. Jangan lupa taruhan kita. Pei Xinhe memikirkan 699 poinnya. Mendesah dan katakan aku tidak lupa. Pei Yu, kamu disengaja. Pei mengiau tampak bingung tentang taruhan apa. Mataku berputar. Tarik Pei mengiau ke sudut. Keduanya mulai bergumam. Pei Xinhe sedang terburu-buru. Saya khawatir saya akan mengatakan bahwa dia ingin menjadi adik laki-laki. Lagi pula, dia tidak akan pernah benar-benar menjadi adik laki-laki. Pei Yunhai dibiarkan kering. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia bergegas, meninggikan suaranya dan berteriak, aku sudah memutuskan. Sontak mata semua orang mengarah padanya. Ia mengangguk puas. Saya pikir saya adalah pemain top di industri hiburan. Bagaimana tidak ada yang memperhatikan? Lalu dia mengatakan pertunjukan dalam 3 hari. Liu Mei akan pergi bersamaku. Saya berpikir, saya bodoh. Saya tidak ingin berada di acara itu. Menemani Yunhai dengan nafas di hatiku. Tidak bisa bangun. Tidak bisa turun. Dia menatapku dengan gigi terkatup. Berbicara tentang biaya pengumuman, 5 atau 5 sen. Aku segera mengangkat tanganku untuk membuat kesepakatan. Meskipun saya tidak kekurangan uang sekarang. Tapi siapa yang akan berpikir terlalu banyak uang? Menemani Yunhai dengan tangan di saku dan mengepalkan tinjunya. Memikirkan pecandu uang kecil ini. Aku menggandeng lengan Mengiao dan bersikap layaknya adik yang manja. Ikut saja denganku. Saya belum tampil di acara itu. Menemani Mengiao untuk melembutkan hatinya seketika. Senyum dimanjakan. Menemanimu. Saya tidak di acara itu hanya untuk uang. Terutama untuk mengekspos bahan-bahan saudara keempat. Saya ingat konflik antara pemilik asli dan saudara keempat. Itu dihasilkan melalui program ini. Saya ingin melihat siapa yang begitu tak tahu malu. Menemani Galaksi untuk menonton semuanya. Dengan lemah mengangkat tangannya dan bertanya, bagaimana dengan saya? Aku tertawa, saudara kelima. Jangan lupa taruhan kami. Menemani Galaksi untuk tahu, keluar dan laporkan kepada Anda. Dia berpikir tentang mobil balap. Ada retakan dingin di bagian bawah matanya dengan cepat. Memikirkanmu di hatiku, karena kamu kejam. Maka jangan salahkan saya karena tidak masuk akal. Setelah ujian masuk perguruan tinggi. Setiap kelas mengadakan pesta makan malam. Aku tidak akan pergi. Bisa jadi juara pertama dalam 3 ujian. Bagaimana bisa seluruh kelas melepaskanku? Para siswa di sekolah menengah internasional kami semuanya adalah orang kaya. Tempat makan malam dipilih di sebuah hotel dengan ribuan orang per kapita. Selain makan di sini. Semua jenis kegiatan hiburan. Dan saya berpikir, ya Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti. Aku tidak percaya aku di sini. Saya sangat menikmatinya. Keesokan harinya, saya menemani Galaksi. Masuk ke mobil jutaan dolar dan pergi ke pesta. Di jalan, Pei Xinhe berkicau untuk memberi saya informasi popularitas.
Teman sekelas. Jika tak mau, abaikan saja. Kami memiliki modal itu untuk menemani keluarga. Kamu pergi dan duduk di sebelahku. Tidak ada yang berani memprovokasi Anda. Saya mendengarkan dengan sabar. Tiba-tiba suara mekanis yang dingin muncul di benakku. Tuan rumah, harap ingat misi Anda. Kamu kejam. Tidak layak untuk menyelesaikan tugas adalah prioritas utama. Suara ini berbeda dari harmoni lembut dan lilin sebelumnya. Saya merespon secara sadar, jangan lupa. Sistem tidak dapat mengontrol perilaku sehari-hari tuan rumah. Apakah sistem membalas? Sistem host umumnya tidak peduli dengan perilaku host. Tetapi jika Anda menyimpang terlalu banyak dari plot, membersihkan juga merupakan pilihan yang baik. Aku memejamkan mata. Dengan kepala tertunduk dan wajah penuh kekuatan, dia mengatakan bahwa tugas itu akan selesai. Tapi tugas terbaru adalah 2 tahun kemudian. Anda tidak punya hak untuk mengendalikan saya sebelum ini. Sistem mengingatkan saya. Jangan lupa. Bagaimana saya datang ke dunia ini? Aku berteriak diam. Pei Xinghe melambaikan tangannya di depan mataku. Memelihara Anda apa yang salah? Baru saja. Dia merasakannya. Kilatan niat membunuh membuat rambutnya berdiri tegak. Aku mendongak dan tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Tidak apa-apa. Saya baru saja sakit kepala. Semuanya baik-baik saja sekarang. Tapi Pei Xinghe selalu merasa ada sesuatu yang aneh. Aku bersandar di kursi belakang untuk bersantai. Hubungkan kembali dengan sistem. Lembut dan katakan Anda jangan khawatir. Saya tidak akan bereksperimen dengan 3 sandal jepit. Saya tidak akan pernah lengah. Tapi jika kau terlalu ikut campur, aku dipersilakan. Pada saat berikutnya, sistem di ruang kosong. Rasakan penindasan ke segala arah dari udara tipis. Dia menjadi takut. Tanya siapa kamu? Bagaimana Anda mengelolanya? Ia mengembuskan napas kesakitan. Masuk akal bahwa sistem tidak merasakan sakit. Tapi dia benar-benar merasakannya. Saya tidak bisa tidak terkejut. Dia bertanya-tanya siapa tuan rumah itu. Apakah ikatan mereka kecelakaan? Atau itu disebabkan oleh tuan rumah? Luangkan waktu sejenak. Aku memikirkan suara lemah itu lagi. Seorang inang. Kenapa aku baru memutuskan hubungan darimu? Aku menghiburnya, bukan? Anda tidak bisa malas. Hati-hati, saya akan melaporkan Anda. Sistem menjawab, Tuan rumah, jangan laporkan saya tidak bermaksud demikian. Suara menyedihkan itu membuatku tertawa. Saya bilang saya tidak akan melaporkannya, bagaimana saya bisa bersedia melaporkannya? Bagaimana dengan sistemku? Pergi menonton acara TV. Sistem tertawa. Tuan rumah yang baik. Sistem kecil yang baik dan sederhana ini tidak merespons. Bagaimana tuan rumahnya tahu? Dapat juga melaporkan sistem. Mobil berhenti. Dan aku melihat ke atas. 2 karakter berkilauan di lantai atas di hotel. Saya khawatir orang lain tidak akan tahu ada uang di sini. Bersinar terang di bawah sinar matahari. Selera buruk orang kaya ini. Saat ini, sudah ada sekitar 20 orang yang mengelilingi pintu hotel. Meskipun saya belum bertemu mereka beberapa kali. Tapi saya juga tahu bahwa mereka semua adalah siswa dalam sains. Sungai satelit turun dari bus dulu. Katakan padaku untuk memeliharamu dan ikuti aku. Orang-orang di pintu berkerumun ketika mereka melihat ini. Mungkin karena aku di luar kampus. Gadis-gadis kebanyakan memakai rok pendek. Menampilkan kaki yang mulus dan lurus. Juga memakai riasan tebal. Anak laki-laki mewarnai rambut mereka dengan warna-warni. Dengan jeans robek yang menganggapnya trendy. Saat itulah saya menyadari. Rambut kakak kelimanku menjadi hitam. Saya mengatakan bahwa rambut saudara laki-laki kelima telah menjadi hitam. Saya sebenarnya baru menyadarinya sekarang. Tapi dalam semua keadilan, kakak kelima berambut hitam jauh lebih tampan. Berdiri di tengah keramaian, itu hanya menarik perhatian. Sejak kemarin, dia mengangkat alisnya dengan galaksi yang tertekan di hatinya. Anda memiliki mata yang bagus. Ini adalah seorang gadis yang saya kenal dari waktu ke waktu. Ambil lenganku. Katakan dengan suara yang manis. Bagaimana Anda datang untuk mengasuh? Saya pikir saya tidak akan melihat Anda hari ini. Meskipun kata-kata itu diucapkan kepadaku. Tapi matanya tidak menentu. Melirik galaksi dari waktu ke waktu, saya tidak akan menusuknya. Dibalas.